Bab 271, di mana sang penguasa muda. Lin Xuang menghampiri Hu Seng. Melihat dada Hu Seng yang remuk akibat pukulan Huang Xiaolong, wajahnya tampak sangat jelek, dan semakin parah ketika dia melihat bercak darah di tubuh bagian bawah Hu Seng. Tiga orang lainnya, Chu Gao, Chen Yanhua, dan Lu Yi juga sama marahnya. Lin Xuang berbalik ke arah Huang Xiaolong, matanya dingin saat niat membunuh yang mengerikan keluar dari tubuhnya seperti badai. Dipengaruhi oleh niat membunuh Lin Xuang yang kuat, udara di sekitarnya berubah menjadi angin dingin yang menggigit. Bagaimana, kau ingin mati? Lin Xuang menekankan setiap kata, terdengar seolah-olah dia muncul dari jurang dunia bawah. Ki pertempuran meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Hu Seng, sebagai tuan muda dari Sekte Sembilan Iblis, sebenarnya terluka di kota iblis hitam. Dan bagian bawahnya benar-benar terinjak. Kematian, mata Lin Xuang bersinar dengan cahaya gelap yang mengancam. Namun, sebelum energi tempur Lin Xuang yang melonjak mencapai puncaknya, sebelum ia berhasil bergerak, sesosok-sosok menghilang, dan pada saat berikutnya, tinju yang kuat menyerang. Lin Xuang terkejut, tangannya bergerak untuk menangkis, namun rasa sakit yang berdenyut menjalar dari dadanya. Ia menatap tak percaya pada sepasang tinju yang menempel di dadanya. Setelah jeda sesaat, cairan hangat mengalir ke tenggorokan Lin Xuang, dan ia menyemburkan darah saat tubuhnya terhuyung mundur hingga mencapai tepi jalan, tempat ia jatuh. Huang Xiaolong menarik tinjunya, matanya dengan dingin mengamati Lin Xuang yang terjatuh. Semua orang menatap dengan linglung ke arah sosok Lin Xuang yang terkulai di jalan. Nomor 3 dari Sekte Sembilan Iblis, Lin Xuang, terluka dalam satu gerakan oleh Huang Xiaolong. Lin Xuang adalah seorang prajurit Xiantian tingkat ke-7. Termasuk Su Gai, Chen Yanhua, dan Lu Yi, yang datang bersama Lin Xuang, berdiri terpaku di tempat, sedangkan dua murid Sekte Penyihir Langit tercengang. Beberapa saat kemudian, Su Gao, Chen Yanhua, dan Lu Yi pulih. Penatua Lin, seru mereka bertiga dengan kaget, mereka bertiga bergegas ke sisi Lin Xuang, membantu Lin Xuang berdiri. Namun, saat mereka sedang sibuk membantu Lin Xuang, sebuah siluet muncul. Ketiganya, Su Gao, Chen Yanhua, dan Lu Yi tidak mengendurkan kewaspadaan mereka, berputar-putar, ketiganya terkejut melihat cahaya Buddha yang terang dan patung-patung Buddha. Seolah-olah terkena badai, Su Gao, Chen Yanhua, dan Lu Yi terlempar, Lin Xuang yang baru saja ditolong juga terlempar. Selain Lin Xuang, di antara tiga tetua, yang terkuat hanyalah seorang Xiantian tingkat ke-7. Mengandalkan kekuatan Huang Xiaolong saat ini, dalam mengeksekusi bayangan hantu, kecepatannya sebanding dengan seorang Xiantian tingkat ke-8. Belum lagi ketiga tetua, bahkan Lin Xuang akan kesulitan untuk menangkap gerakan Huang Xiaolong. Dengan satu Earthen Buddha Palem, Huang Xiaolong melemparkan keempat orang itu, perlahan berjalan ke arah mereka setelah mereka mendarat. Sebenarnya, dengan kekuatan Lin Xuang, jika bukan karena kecerobohannya, dia bisa menahan beberapa gerakan dari Huang Xiaolong, tetapi sekarang sudah terlambat, dia sudah terluka dan hampir tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Sambil menatap ke arah keempat orang itu, cahaya dingin bersinar di mata Huang Xiaolong saat dia memanggil pedang Asura, melihat bilah-bilah hitam yang mengancam di tangan Huang Xiaolong, keempat orang itu menjadi pucat pasi dengan ketakutan yang jelas tertulis di wajah mereka. Kau, Lin Xuang dan tiga orang lainnya berjuang untuk berdiri, berusaha keras untuk melarikan diri, Huang Xiaolong melambaikan pedang Asura, cahaya dingin bersinar di udara. Hampir bersamaan, empat suara teriakan yang berbeda terdengar bersamaan. Kedua murid Sekte Penyihir Langit dan kerumunan di sekitarnya ketakutan melihat darah mengucur dari tenggorokan Lin Xuang dan tiga tetua Sekte Sembilan Iblis lainnya, seketika itu juga darah membasahi tanah di bawah mereka hingga berwarna merah. Terdengar suara terkesiap kaget yang tak terhitung jumlahnya dari kerumunan. Lin Xuang ini adalah tangan kiri dan kanan penguasa Sekte Sembilan Iblis Hu Han, orang kepercayaannya. Su Gao, Chen Yanhua, dan Lu Yi sangat setia kepada Hu Han, dan karena Huang Xiaolong telah memutuskan untuk menghancurkan Sekte Sembilan Iblis, dia membunuh keempat orang ini tanpa ragu-ragu untuk melemahkan pasukan Hu Han. Setelah membunuh keempat orang itu, Huang Xiaolong tidak menghiraukan tatapan terkejut yang ditujukan kepadanya, dia berjalan ke tempat Hu Seng berada. Bahkan sekarang, Hu Seng masih memegangi tubuh bagian bawahnya dengan rasa sakit yang luar biasa, menyadari Huang Xiaolong datang ke arahnya, kesuraman kematian tampak turun di wajahnya. Hu Seng menangis memohon belas kasihan, jangan bunuh aku tidak ingin mati, aku tidak ingin mati. Dia melihat dengan jelas bagaimana Huang Xiaolong membunuh Lin Xuang dan tiga tetua lainnya. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Suara dingin Huang Xiaolong terdengar. Meskipun Hu Seng ini pantas mati berkali-kali, Huang Xiaolong memiliki kegunaan untuknya, jadi dia bisa mempertahankan hidupnya untuk sementara waktu. Mendengar Huang Xiaolong berkata dia tidak akan membunuhnya, Hu Seng setengah panik karena gembira. Dalam hatinya, Hu Seng menghela napas lega, menurut pendapatnya, dia adalah tuan muda Sekte Sembilan Iblis, Huang Xiaolong pasti merasa khawatir, itulah sebabnya dia tidak berani membunuhnya. Memikirkan hal ini, niat membunuh melintas di hati Hu Seng, tunggu sampai ayahnya dan ahli Sekte Sembilan Iblis lainnya tiba, dia akan membalas Huang Xiaolong, 1000, 10.000 kali lipat. Huang Xiaolong mencibir saat melihat kilatan cahaya di mata Hu Seng, menebak apa yang ada di benak Hu Seng, dia tertawa sinis dalam diam. Huang Xiaolong melangkah maju, menyegel kultivasi Hu Seng menggunakan akupuntur, lalu dia menyeret Hu Seng kembali ke markas besar Sekte Penyihir Langit. Karena terseret di permukaan jalan, tubuh bagian bawah Hu Seng tergores karena gesekan, yang mengakibatkan serangkaian ratapan dan jeritan bergema di udara. Baru setelah agak jauh dari sana, kedua murid Sekte Sky Magi itu tersadar, dan dengan cepat mengejar di belakang Huang Xiaolong. Kedua murid itu ingin menghentikan Huang Xiaolong, tetapi keduanya tidak cukup berani. Aula besar markas besar Sekte Sembilan Iblis.
Hu Han duduk di singgasana kaisar, kedua alisnya saling bertautan erat. Sudah cukup lama sejak Lin Suang dan yang lainnya pergi, mengapa mereka belum kembali? Duduk di kursi yang kepalanya lebih rendah dari Hu Han adalah seorang wanita menawan dengan tangan dari kulit marmer, tetapi kuku di tangannya terlihat lebih panjang dari biasanya, terlebih lagi, warnanya hijau, seperti batu giok. Dia adalah wakil komandan Sekte Sembilan Iblis, Su Meimei. Kekuatannya hanya lebih lemah dari Hu Han. Yang mulia, haruskah aku pergi melihatnya? Melihat ekspresi Hu Han, Su Meimei menawarkan diri. Lin Suang dan tiga tetua lainnya membutuhkan waktu yang lama membuatnya juga bingung. Yang mulia, dengan kekuatan penatua Lin, hanya Jiang Tianhua dari sekolah Blood Swallow yang bisa menjadi lawannya di seluruh kota iblis hitam. Pada saat ini, seorang penatua Sekte Sembilan Iblis berdiri, berkata, karena itu, Yang Mulia dan Wakil tidak perlu khawatir, saya pikir penatua Lin dan yang lainnya akan segera kembali. Hu Han mengangguk setuju. Memang, selain dirinya dan Su Meimei, hanya doyan dari sekolah Blood Swallow yang bisa menjadi lawan Lin Suang di seluruh kota setan hitam. Memikirkan hal ini, Hu Han merasa lega. Namun, saat ini, seorang murid Sekte Sembilan Iblis berlari ke aula besar dengan wajah bingung, gelisah, dan cemas. Melihat ekspresi murid ini, hati Hu Han hancur. Semua 9 tetua Sekte Iblis menoleh ke arah murid itu. Yang mulia, ini buruk. Begitu murid itu berlari ke aula besar, dia berlutut, kata-kata mengalir keluar dari mulutnya dengan cepat. Apa yang terjadi? Wajah Hu Han muram, membentak murid itu. Yang mulia, tetua Lin, mereka semua terbunuh. Murid Sekte Sembilan Iblis itu berseru ketakutan. Apa? Seakan-akan sebuah bom meledak di aula besar. Semua 9 tetua Sekte Iblis menunjukkan keheranan dan kebingungan. Hu Han dan Su Meimei sama-sama memasang ekspresi serius. Tuan Muda, di mana Tuan Muda? Hu Han melompat dari tempat duduknya, berteriak dengan marah. Tuan Muda, dia dibawa pergi oleh orang itu. Murid Sekte Sembilan Iblis itu tergagap. Diambil. Saat itulah Hu Han merasa lega, diambil berarti putranya masih hidup. Tetapi, Tuan Muda, murid itu ragu-ragu untuk menjelaskan lebih lanjut. Bicaralah, apa yang terjadi pada Tuan Muda? Hu Han menjadi gugup. Bagian bawah tubuh Tuan Muda lumpuh. Murid-murid 9 Sekte Iblis dengan cepat menjawab. Bagian bawahnya, lumpuh. Semua 9 tetua Sekte Iblis tercengang, masing-masing menunjukkan ekspresi aneh. Bab 272, Musnahkan Sekte Penyihir Langit. Bab 272, Musnahkan Sekte Penyihir Langit. Apa katamu? Hu Han meraung marah, dengan gerakan cepat, siluetnya meninggalkan podium tahta, muncul tepat di depan murid Sekte Sembilan Iblis. Kedua tangannya terulur dan mengangkat murid itu dengan memegang kerah bajunya saat niat membunuh yang mengerikan keluar dari tubuh Hu Han seperti badai. Murid Sekte Sembilan Iblis itu begitu ketakutan hingga wajahnya kehilangan semua warna. Tuan Muda, dia. Para murid tergagap tidak jelas. Amarah Hu Han makin memuncak dengan tindakan murid itu, telapak tangannya langsung menghantam dada murid itu, membuat murid itu terjatuh ke lantai hingga ke tepi aula, di mana dia menghantam pilar batu, menghentikan gerakannya. Dipukul oleh Hu Han, murid itu berjuang untuk berdiri namun akhirnya jatuh berlutut, memohon belas kasihan, kasihanilah Tuhan, ah. Hu Han mendengus singkat, bicaralah, ceritakan setiap detail kejadian dengan jelas. Jika bukan karena dia ingin tahu apa yang terjadi, dia pasti sudah membunuh murid ini dengan telapak tangan itu sekarang. Ya, Yang Mulia. Murid Sekte Sembilan Iblis itu menjawab dengan ketakutan saat dia dengan cepat menceritakan secara rinci apa yang dia ketahui. Mendengar seorang pemuda meninju dada anaknya dan kemudian melukai bagian bawahnya, wajah Hu Han menjadi dingin, tetapi ketika mendengar itu setelah Lin Suang dan ketiga tetua lainnya tiba, Lin Suang benar-benar terluka oleh pemuda itu, juga dengan satu pukulan, sedangkan ketiganya, Su Gao, Chen Yanhua, dan Lu Yi terlempar bersamaan hanya dengan satu telapak tangan, Hu Han, Su Meimei, dan para tetua yang hadir memperlihatkan ekspresi tercengang. Murid Sekte Sembilan Iblis melanjutkan dengan suara gemetar, setelah pemuda berambut hitam itu melukai keempat tetua, dia menggorok leher mereka dengan pedangnya, tetua Lin Suang dan tetua lainnya sudah terbunuh bahkan sebelum mereka sempat melarikan diri. Mendengar hal ini, Hu Han memasang ekspresi jelek di wajahnya, tidak dapat menyembunyikan keheranan di matanya. Setelah itu, Hu Han bertanya dengan serius. Setelah membunuh keempat tetua, pemuda berambut hitam itu kemudian menyeret Tuan Muda pergi, ke arah markas besar Sekte Penyihir Langit. Murid itu bergegas menjawab. Markas besar Sekte Penyihir Langit. Semua orang yang hadir di aula besar tercengang. Mungkinkah pemuda berambut hitam ini adalah seorang ahli yang disewa oleh penguasa Sekte Penyihir Langit, Chen Xiaotian? Terlepas dari apakah dia benar atau tidak, pemuda berambut hitam ini pasti terhubung dengan Sekte Penyihir Langit. 9 tetua Sekte Iblis mulai menyatakan pendapat mereka satu demi satu sementara wajah Hu Han semakin muram. Jelas dia mencoba mencari tahu apa hubungan pemuda berambut hitam itu dengan Sekte Sky Magi. Jika pemuda berambut hitam ini adalah seseorang yang disewa oleh Chen Xiaotian, apa maksud mereka dengan menahan putranya? Apakah Sekte Sky Magi menyatakan perang terhadap Sekte Sembilan Iblis? Su Meimei juga tengah merenungkan masalah itu sambil duduk diam di kursi, tidak berbicara sepatah kata pun. Yang Mulia, tidak peduli siapapun bocah itu, karena Tuan Muda ditahan di markas besar Sekte Penyihir Langit, maka kita akan mengepung Sekte Penyihir Langit saat ini juga dan menyelamatkan Tuan Muda. Pada titik ini, salah satu tetua berdiri dan berseru. Mata Hu Han berkedip, tergoda. Wakil, apa pendapatmu? Hu Han berbalik, bertanya pada wakil komandannya, Su Meimei.
Su Meimei berkata dengan serius, Yang Mulia bisa terlebih dahulu mengirim panggilan kepada penguasa Sekte Penyihir Langit, Chen Xiaotian, dan menyuruhnya menyerahkan Tuan Muda, sementara Anda mengirim orang untuk menyelidiki identitas pemuda berambut hitam itu. Hu Han mengangguk, pendapat Su Meimei sama dengannya. Menyerang markas besar Sekte Penyihir Langit tanpa mengetahui identitas pemuda berambut hitam itu bukanlah langkah yang bijaksana. Pertama, selidiki inti permasalahan pemuda berambut hitam itu, memusnahkan dia dan Sekte Penyihir Langit saat itu tidak akan terlambat. Tanpa membuang waktu, Hu Han memerintahkan salah seorang tetua Sekte Sembilan Iblis untuk pergi ke Sekte Penyihir Langit dan menyuruh Chen Xiaotian menyerahkan putranya, Hu Seng, sementara di sisi lain, ia mengirim beberapa orang untuk menyelidiki pemuda berambut hitam itu. Namun, tak lama kemudian, tetua Hu Han yang diutus kembali, jubahnya berlumuran darah, dadanya terluka. Terlebih lagi, dia kembali sendirian. Melihat hasil ini, semua tetua 9 Sekte Iblis mengepalkan tangan mereka dengan marah. Wajah Hu Han yang cemberut semakin gelap. Yang Mulia, Chen Xiaotian itu, dia berkata jika Anda ingin membawa Tuan Muda kembali, pergilah sendiri ke markas besar Sekte Penyihir Langit dan berlutut serta memohon di hadapannya. Saat tetua Sekte 9 Iblis kembali ke aula besar, kata-kata itu mengalir keluar tanpa diminta. Apa? 9 tetua Sekte Iblis yang hadir dipenuhi amarah. Chen Xiaotian ini terlalu lancang. Yang Mulia, kami akan segera menuju markas Sekte Penyihir Langit dan menyelamatkan Tuan Muda. Benar sekali, selamatkan Tuan Muda dan hancurkan Sekte Penyihir Langit. Tangkap Chen Xiaotian dan buat dia berlutut di hadapan penguasa. Dia pikir dengan bantuan pemuda berambut hitam itu, Sekte 9 Iblis kita tidak akan berani berbuat apa-apa padanya. Musnahkan Sekte Penyihir Langit. Musnahkan Sekte Penyihir Langit. Seluruh 9 tetua Sekte Iblis berteriak ribut. Hu Han merasa direndahkan dan malu, hasrat membunuh yang kuat membuncah dalam hatinya. Dia, sebagai penguasa Sekte 9 Iblis, kepala penjaga kota Iblis Hitam, dengan semua kekuatan yang dimilikinya di kota Iblis Hitam, dia tidak pernah merasa sekesal ini. Dulu, dia hanya perlu menghentakkan kakinya dan itu sudah cukup untuk menakuti Chen Xiaotian sampai dia mengompol. Sesaat berlalu saat Hu Han memaksakan diri untuk menahan hasrat membunuh yang mendidih di dalam hatinya. Mengangkat kedua tangannya, dia memberi isyarat kepada semua orang untuk tenang. Saat aula besar itu tenang, dia mengamati wajah-wajah di hadapannya, berkata dengan suara serius, Sekte Sky Magi harus dimusnahkan, Chen Xiaotian dan pemuda berambut hitam itu harus mati. Tapi tidak sekarang. Semakin Chen Xiaotian bertindak seperti ini, semakin bijaksana dan waspada Hu Han jadinya. Beritahu orang-orang di bawah untuk mempercepat penyelidikan mereka terhadap pemuda berambut hitam itu. Hu Han melihat ke arah Su Meimei, juga, selain pemuda berambut hitam itu, cari tahu apakah Sekte Penyihir Langit memiliki ahli lain yang berjaga dalam kegelapan. Ya, Yang Mulia, Su Meimei berdiri dan memberi hormat. Pada saat ini, tetua yang kembali dari Sekte Penyihir Langit dengan berlumuran darah membuka mulutnya setelah sedikit ragu. Yang Mulia, Chen Xiaotian juga mengatakan kepadaku untuk menyampaikan sebuah pesan kepadamu. Katanya, besok dia akan memotong salah satu lengan Tuan Muda, lusa lengan dan kakinya, dan pada hari ketiga, dia akan melumpuhkan kaki Tuan Muda yang tersisa. Apa katamu? Kemarahan Yang Hu Han coba tahan dengan keras meletus seperti gunung berapi. Keempat dinding aula besar, pilar, dan lantai ditutupi lapisan es putih yang membeku. Di belakang Hu Han, seekor ular es berkedip-kedip samar-samar. Tidak hanya Hu Han, semua tetua Sekte 9 Iblis juga geram. Yang Mulia, Chen Xiaotian ini terlalu sombong. Tolong beri kami perintah, kami akan berkumpul dan menghancurkan Sekte Penyihir Langit saat ini juga. Seorang tetua Sekte 9 Iblis tidak dapat lagi menahan amarahnya dan melompat dari tempat duduknya, mengklaim sekali lagi. Baik, Yang Mulia, berikan kami perintah. Tetua lainnya pun menyetujui usulan itu. Hu Han menarik napas dalam-dalam, cahaya gelap yang menakutkan melintas di matanya. Sampaikan perintahku, mulai sekarang, bunuh semua pengikut Sekte Penyihir Langit yang ditemui oleh para pengikut dan tetua Sekte 9 Iblis. Siap, Yang Mulia. Semua 9 tetua Sekte Iblis menjawab serempak, tidak berani berteriak lebih keras dari yang sudah mereka lakukan. Pada saat yang sama, aula besar markas besar Sekte Penyihir Langit. Huang Xiaolong duduk di kursi tahta, sedangkan Chen Xiaotian, Geng Ken, Jiang Tianhua, serta kelompok ahli Sekte Sky Magi dan Sekolah Blood Swallow berdiri dengan hormat di aula besar. Selain itu, di aula besar ada Hu Seng yang tercengang menatap dengan mata terbelalak ke arah para ahli Sekte Sky Magi dan Sekolah Blood Swallow di kedua sisi. Para ahli Sekte Sky Magi dan Sekolah Blood Swallow benar-benar. Dia menatap Huang Xiaolong dengan ngeri, siapa sebenarnya pemuda berambut hitam ini? Apa yang ingin dia lakukan? Hu Seng tidak berani berpikir lebih jauh. Bab 273, kosong. Para ahli dari Sekte Penyihir Langit dan Sekolah Walet Darah berdiri dengan sikap penuh hormat di aula besar, merendahkan suara napas mereka semaksimal yang mereka bisa. Suara jarum jatuh dapat terdengar jelas di aula besar. Chen Xiaotian berdiri dan melapor, Tuan Muda, barusan, penguasa Sekte 9 Iblis Hu Han mengeluarkan perintah, semua murid Sekte Penyihir Langit, begitu ditemukan, mereka harus dibunuh di tempat. Oh, reaksi Huang Xiaolong tenang saat matanya melirik Hu Seng di aula besar. Pandangan sederhana ini membuat Hu Seng menggigil sampai ke inti, wajahnya pucat pasi. Chen Xiaotian kembali ke tempatnya setelah melaporkan masalah tersebut dan aula besar itu kembali sunyi senyap. Baik Sekte Sky Magi maupun Sekte Blood Swallow sedang menunggu perintah Huang Xiaolong. Huang Xiaolong mengetukkan jarinya pada sandaran tangan singgahsana, suara ketukan tumpul bergema lembut di aula besar. Tidak diragukan lagi, Huang Xiaolong dapat mengambil alih Sekte 9 Iblis pada tahap ini, tetapi melakukan hal itu akan mempertaruhkan banyak nyawa Sekte Penyihir Langit dan Sekolah Blood Swallow.
Jadi, bahkan jika Huang Xiaolong berhasil mengambil alih kota iblis hitam, ia akan mengambil alih kota iblis hitam yang secara keseluruhan lebih lemah. Jika musuh asing menyerang kota iblis hitam saat ini, akan sulit bagi kota iblis hitam untuk menahan invasi. Ini adalah sesuatu yang tidak diinginkan Huang Xiaolong terjadi. Terbatas, dia hanya bisa menunggu selama setengah bulan. Dengan kekuatan spiritual tingkat kedua Huang Xiaolong saat ini, dalam waktu setengah bulan lagi, ia akan mampu mengendalikan tetua sekte 9 iblis yang tersisa. Ketika ia berhasil melakukannya, itu akan menjadi waktu yang tepat untuk menyerang sekte 9 iblis, dan menghadapi Hu Han. Hu Sheng harus mati, oleh karena itu, Hu Han tidak bisa dibiarkan hidup. Hu Han juga harus mati. Adapun wakil sekte 9 iblis, Su Meimei, selama dia bersedia tunduk, Huang Xiaolong akan mengampuni dia. Beberapa saat kemudian, Huang Xiaolong berkata kepada Chen Xiaotian, simpan dia di ruang bawah tanah, sambil menunjuk Hu Sheng. Setelah jeda sebentar, dia melanjutkan, 2 hari kemudian, potong salah satu lengannya dan kirimkan ke Hu Han. Siap, Tuan Muda. Chen Xiaotian dan Jiang Tianhua memberi hormat. Tidak, jangan, kumohon padamu. Apapun yang kau inginkan, sekte 9 iblisku bisa memberimu, jangan potong lenganku. Hu Sheng menjadi pucat pasi mendengar perintah Huang Xiaolong, berteriak minta ampun. Namun, 2 tetua sekte penyihir langit menyeret Hu Sheng keluar dari aula besar, satu di setiap sisi. Hu Sheng berjuang keras sambil berteriak, suaranya terdengar semakin jauh hingga tak terdengar lagi. Huang Xiaolong menoleh ke arah Chen Xiaotian dan Jiang Tianhua, kalian berdua, perhatikan gerakan sekte 9 iblis, datang dan laporkan padaku segera jika ada keadaan yang tidak biasa. Baik, Tuan Muda. Huang Xiaolong memerintahkan mereka berdua untuk mengerjakan lebih banyak tugas dan kemudian menyuruh semua orang untuk mundur. Ketika dia sendirian di aula besar, Huang Xiaolong memasuki kuil Sumi, menelan setetes eliksir Buddha geosentris dan terus berkultivasi. 2 hari berlalu dengan cepat. Pada hari ini, Huang Xiaolong mengingatkan Chen Xiaotian untuk memotong salah satu lengan Hu Sheng dan mengirimkannya ke markas besar sekte 9 iblis. Melihat lengan putranya yang terpotong diserahkan kepadanya, amarah Hu Han meluap, tetapi dia tetap tidak memerintahkan sekte 9 iblis untuk menyerang markas besar sekte penyihir langit. Meskipun Hu Han tidak memerintahkan penyerangan, di beberapa area kota iblis hitam, para pengikut sekte 9 iblis dan sekte penyihir langit terlihat saling bertentangan, berkelahi, dan saling membunuh. Ditambah dengan konflik sebelumnya antara sekte 9 iblis dengan sekte walet darah, seluruh kota iblis hitam diselimuti kekacauan internal dan genangan darah yang mengalir. Pejalan kaki di jalan berkurang, membuat kota tampak suram dan sepi. 10 hari telah berlalu, di aula besar markas besar sekte 9 iblis. Apakah yang kau katakan itu benar? Selain anak berambut hitam itu, tidak ada ahli lain di dalam sekte penyihir langit. Hu Han duduk di singgasana, menatap ke bawah ke arah tetua Fan Hai. Fan Hai menjawab dengan hormat, benar sekali, Yang Mulia. Bawahan ini telah menyelidiki dengan jelas, tidak ada ahli lain di dalam sekte penyihir langit, terlebih lagi, bawahan ini mengetahui bahwa anak itu tiba di negeri Betlam sekitar setengah tahun yang lalu. Setengah tahun, baru saja tiba di Betlam Lands. Sebuah cahaya tajam bersinar di mata Hu Han, apa yang kau katakan adalah, anak ini, tidak memiliki latar belakang di Betlam Lands ini. Fan Hai mengangguk, ya, Yang Mulia. Apakah kamu sudah mencari tahu sebelum memasuki Betlam Lands, dari kerajaan mana, dari keluarga mana anak itu berasal? Hu Han bertanya dengan serius. Kami belum menemukan informasi ini sampai sekarang, jawab Fan Hai. Hu Han mengangguk. Yang paling dikhawatirkannya adalah bocah berambut hitam itu adalah anggota kekuatan hegemonik tertentu di negeri Betlam, tetapi sekarang, dia bisa bertindak tanpa ragu. Mengenai dari kerajaan mana atau dari keluarga mana anak itu berasal, itu tidaklah penting, Betlam Lands mempunyai peraturannya sendiri yang bahkan keluarga-keluarga super di 3 daratan utama tidak dapat melanggarnya sesuai keinginan mereka. Yang Mulia, apa yang harus kita lakukan sekarang? Fan Hai mendekat dan bertanya dengan hati-hati. Niat membunuh terpancar di mata dingin Hu Han, perintahkan, semua tetua 9 sekte iblis harus meninggalkan tugas mereka dan berkumpul di aula besar ini. Fan Hai sangat gembira menerima instruksi ini, siap, Yang Mulia. Dia tahu bahwa Yang Mulia akhirnya akan bergerak maju ke sekte penyihir langit. Malam itu tampak sunyi dan damai, cahaya bulan terang benderang menyinari daratan yang gelap. Lebih dari selusin siluet gelap terbang keluar dari markas besar sekte 9 iblis, mirip dengan roh pengembara di tengah malam, menuju sekte penyihir langit di tengah malam. Tak lama kemudian, belasan siluet itu tiba di tempat tujuan mereka, yaitu markas besar sekte penyihir langit. Salah satu siluet memberi isyarat dengan tangannya dan beberapa sosok berkedip, terpisah dari kelompok utama, menuju aula utama sekte penyihir langit. Sepanjang jalan, semua pengikut sekte Sky Magi yang mereka temui terbunuh tanpa suara, tanpa menimbulkan tanda bahaya. Satu persatu, pengikut sekte Sky Magi tumbang, aura kematian berangsur-angsur menebal. Dalam hitungan detik, kelompok itu tiba di pintu aula besar. Pada saat ini, salah satu pria itu berbicara, Yang Mulia, kali ini Chen Xiaotian pasti tidak dapat membayangkan bahwa kita akan tiba-tiba menyerang sekte penyihir langit. Pria lain terkekeh, siapa tahu, mungkin Chen Xiaotian bahkan menghabiskan malam dengan seorang wanita. Setelah itu, ketika kita menyerbu masuk, dia mungkin akan ketakutan sampai-sampai dia tidak bisa memakai celananya dengan benar. Rekannya yang lain tertawa ringan. Hu Han terkekeh pelan, sebelum sorot matanya berubah tajam dan dingin. Setelah itu, serahkan saja Chen Xiaotian dan kehidupan anjing pemuda berambut hitam itu kepadaku. Fan Hai, kalian berempat bawa Hu Sheng keluar dari ruang bawah tanah sekte penyihir langit. Baik, Yang Mulia. Fan Hao menjawab dengan hormat. Namun,
Pada saat yang sama, Hu Han memerintahkan para tetua lainnya untuk mendobrak pintu aula besar dan semua orang bersiap untuk menyerbu masuk. Su Meimei tiba-tiba berteriak, "Tunggu." Hu Han dan yang lainnya berhenti tiba-tiba. Su Meimei berkata, "Yang mulia, saya merasa ada yang tidak beres. Bukankah kita masuk ke markas besar Sekte Penyihir Langit dengan sangat lancar?" Sepanjang perjalanan, mereka pada dasarnya tidak menemui perlawanan apapun dan orang-orang mereka dengan mudah masuk ke tengah aula besar Sekte Penyihir Langit. Hu Han mengerutkan kening saat mendengar hal ini. "Wakil, Anda terlalu banyak berpikir. Kali ini rencana penyerangan kami bersifat dadakan, terlebih lagi, itu adalah rahasia besar, tidak ada yang aneh jika semuanya berjalan lancar." Pada saat ini, seorang tetua dalam kelompok itu tertawa. Su Meimei tidak membantah argumen ini. "Cukup, setelah kita menyerbu, pertama-tama bunuh Geng Ken, lalu bunuh tetua Sekte Penyihir Langit lainnya. Lumpuhkan tangan kiri dan kanannya, lalu lanjutkan ke tetua lainnya." Hu Han memerintahkan. Juga, jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, segera mundur. Semua tetua Sekte Sembilan Iblis menjawab, "Ya," dengan bisikan pelan. Tanpa mengulur waktu lagi, Hu Han menamparkan pintu hingga terbuka dengan satu pukulan telapak tangan, dan bergegas memasuki aula besar secepat kilat. Di dalam, Hu Han mengamati sekelilingnya, namun aula utama Sekte Penyihir Langit tampak kosong dan terbengkalai. Bab 274, Membunuh Hu Han. Bab 274, Membunuh Hu Han. Hu Han berdiri di sana, keraguan melintas di matanya. 9 tetua Sekte Iblis yang bergegas mengejarnya juga menghentikan tindakan mereka melihat pemandangan aneh itu. "Yang mulia," Su Meimei mendekat, "situasi ini tidak benar." Hu Han mengangguk setuju. Dia juga merasa ada yang tidak beres. Namun, pada saat ini, terdengar suara ledakan keras. Ketika Hu Han dan 9 tetua Sekte Iblis menoleh ke belakang, mereka menemukan pintu yang mereka lewati tertutup rapat. Ekspresi semua orang menegang karena keadaan yang tidak pasti itu. "Yang mulia Hu Han dan para tetua dari Sekte 9 Iblis, selamat datang di Sekte Penyihir Langit. Jika Anda memberitahu kami lebih awal, kami akan menyiapkan jamuan makan terlebih dahulu untuk kedatangan Anda." Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Hu Han dan 9 tetua Sekte Iblis mencari asal-usulnya dan melihat seorang pemuda berambut hitam berjalan keluar dari aula dalam. Di belakangnya ada Chen Xiaotian, Geng Ken, dan sekelompok tetua Sekte Magi Langit, tetapi yang mengejutkan Hu Han dan 9 tetua Sekte Iblis lainnya adalah bahwa selain kelompok Sekte Magi Langit Chen Xiaotian, doyen sekolah Blood Swallow Jiang Tianhua dan wakil Cui Ming juga ada di antara mereka. Di hadapan kelompok Hu Han dan 9 tetua Sekte Iblis yang terkejut, Huang Xiaolong memasuki aula agung, langsung menuju ke kursi tahta, sedangkan Chen Xiaotian dan Geng Ken berdiri dengan rendah hati satu langkah di bawah podium di sisi kiri, sedangkan kelompok sekolah walet darah Jiang Tianhua di sisi kanan. Hu Han dan Su Meimei bertukar pandang, masing-masing mencerminkan keheranan satu sama lain. Setelah duduk, Huang Xiaolong melirik Hu Han dan Su Meimei sebelum berkata pada Chen Xiaotian, "Bawa Hu Seng ke atas." "Baik, Tuan Muda," Chen Xiaotian menjawab dengan hormat. "Tuan Muda." Gelombang besar lainnya bergejolak di hati Hu Han dan Su Meimei saat mendengar Chen Xiaotian menyebut pemuda berambut hitam itu sebagai Tuan Muda. Sementara Hu Han dan Su Meimei terhuyung-huyung karena terkejut, Chen Xiaotian memberi isyarat dengan tangannya agar orang-orang membawa Hu Seng ke aula besar. Beberapa saat kemudian, 2 tetua Sekte Magi Langit menyeret Hu Seng ke aula. Saat itu, lengan Hu Seng sudah terpotong, rambutnya acak-acakan, dengan mata cekung yang dalam, hampir tidak ada tempat yang tidak berlumuran darah. Melihat kondisi putranya yang menyedihkan, niat membunuh Hu Han pun membuncah, matanya yang gelap dan penuh dendam menyala dengan intens. "Ayah, selamatkan aku, cepat selamatkan aku." Diperlakukan dengan kasar dan dibawa ke aula besar, Hu Seng berteriak panik begitu dia melihat Hu Han. Karena titik meridiannya disegel oleh Huang Xiaolong, dia tidak memiliki kekuatan untuk mengusir 2 tetua Sekte Sky Magi. "Lepaskan anakku." Hu Han menghadapi Huang Xiaolong, menggigit setiap kata dengan marah. Lapisan es mulai menyebar di bawah kakinya, es berwarna ungu tua, berkilauan dalam cahaya spektral. Seolah-olah Huang Xiaolong tidak melihat es ungu gelap menyebar, berbicara dengan tenang seolah semuanya normal, "Lepaskan putramu. Itu bisa dilakukan." Hu Han bingung. Huang Xiaolong melanjutkan, "Asalkan kamu bisa meninggalkan aula besar ini." "Kau," kemarahan Hu Han meledak di matanya, tetapi teriakan terdengar di sebelahnya. Teriakan tak terduga itu membuat Hu Han dan Su Meimei kehilangan arah sesaat. Ketika mereka berbalik untuk melihat, yang menyambut mereka adalah beberapa kilatan cahaya dingin yang diarahkan ke mereka. Karena khawatir, Hu Han dan Su Meimei dengan cepat menghadapi serangan itu dan melompat menghindar. Ketika Hu Han dan Su Meimei melihat dengan jelas wajah para penyerang itu, amarah abadi tampak berkobar dalam mata mereka. "Fan Hai, apa yang sedang kamu lakukan?" Orang-orang yang menyerang Hu Han dan Su Meimei tidak lain adalah beberapa tetua Sekte 9 Iblis yang datang bersama mereka. Namun kelompok Fan Hai bertindak seolah-olah mereka tidak melihat kemarahan Hu Han, mereka semua berjalan hingga tiba di hadapan Huang Xiaolong dan berlutut dengan penuh hormat, "Kami memberi hormat kepada Tuan Muda." "Tuan Muda." Hu Han dan Su Meimei tercengang dan geram menyaksikan kelompok pengkhianat Huang Xiaolong dan Fan Hai. "Berdirilah," kata Huang Xiaolong dengan acuh tak acuh. "Terima kasih banyak, Tuan Muda." Baru pada saat itulah Fan Hai dan kelompoknya berdiri, mundur ke satu sisi. Fan Hai ini telah dikendalikan oleh Huang Xiaolong sejak awal. Laporan Fan Hai kepada Hu Han yang menyatakan tidak ada ahli lain di Sekte Penyihir Langit diperintahkan oleh Huang Xiaolong. Kalau tidak, bagaimana Fan Hai bisa tahu bahwa Huang Xiaolong tiba di negeri Betlam hanya 6 bulan sebelumnya?
Huhan melotot marah ke arah Fan Hai, bagaimana mungkin dia tidak mengerti bahwa semua yang dilaporkan Fan Hai kepadanya adalah tindakan yang disengaja untuk menyesatkannya. Setelah Lin Xuang meninggal, Fan Hai adalah salah satu orang kepercayaan Huhan yang paling terpercaya, tetapi Fan Hai benar-benar mengkhianatinya. Fan Hai berdiri setengah langkah di belakang Huang Xiaolong, melihat tatapan mata tajam Huhan yang menatapnya. Fan Hai tahu Huhan pasti ingin mencabik-cabiknya, memakan dagingnya dan meminum darahnya. Namun, Fan Hai mencibir, "Huhan, aku sarankan kau menyerah tanpa perlawanan, melawan hanya akan membuatmu menderita. Aku akan membunuhmu." Huhan mengamuk, cahaya ungu gelap meledak terang dari tubuhnya. Dengan gerakan secepat kilat, Huhan mencapai Fan Hai dalam sepersekian detik, dengan satu telapak tangan bertujuan untuk menyerang. Telapak tangan itu melesat keluar, bersiul di udara, mengeluarkan suara melengking yang aneh. Sama seperti Jiang Tianhua sebelumnya, melihat pengkhianatan rakyatnya sendiri, tak satu pun dari mereka bisa tetap tenang lama-lama, yang ada hanya keinginan untuk membunuh para pengkhianat ini. Namun, serangan telapak tangan Huhan belum mencapai sasaran sebelum dihalangi oleh patung-patung Buddha yang tak terhitung jumlahnya yang muncul dari tanah di bawahnya. Sebuah ledakan dahsyat terdengar di dalam aula. Huhan merasakan aliran energi yang kuat ke arahnya. Karena terkejut, Huhan terhuyung mundur beberapa langkah hingga kembali ke tempatnya berdiri. Dia mencari dan terkejut saat menemukan orang yang menghalangi serangannya tadi tidak lain adalah pemuda berambut hitam itu. Su Meimei terhuyung kaget saat menyaksikannya. Huang Xiaolong tidak hanya menangkis telapak tangan Huhan, dia bahkan mendorong Huhan kembali. Huang Xiaolong melirik Huhan dan 5 tetua sekte 9 iblis yang berdiri di sampingnya, termasuk Su Meimei, sudah menjadi fakta bahwa kota iblis hitam sudah berada di bawah kendaliku. Jika kalian menyerah padaku sekarang, masih belum terlambat, aku bisa mengampuni nyawa kalian. Kesempatan ini hanya datang sekali. Suara Huang Xiaolong bergema di aula besar. Keraguan melintas di wajah Su Meimei dan keempat tetua lainnya, sementara wajah Huhan menampakkan ekspresi jelek. Saya bersedia untuk tunduk, saya bersedia untuk tunduk. Sesaat kemudian, tiba-tiba salah satu dari 9 tetua sekte iblis yang tersisa angkat bicara. Ketika ada preseden, pasti ada orang-orang berikutnya yang mengikutinya. Huhan meledak seperti singa yang marah dengan semua bulu kuduknya berdiri tegak, mengeluarkan raungan yang menggelegar, tinjunya menghantam 2 tetua sekte 9 iblis. Tidak seorang pun menduga Huhan akan menyerang begitu tiba-tiba, sebelum kedua tetua itu bisa bereaksi, mereka tewas di bawah tinju Huhan. Mayat-mayat berhamburan ke ujung aula, jatuh ke lantai. Su Meimei dan 3 tetua yang tersisa terkejut. Tetap saja, tindakan Huhan menimbulkan rasa takut dalam diri mereka, dan untuk sesaat, ketiga tetua yang goyah itu tidak berani menyatakan penyerahan diri mereka terhadap Huang Xiaolong. Huang Xiaolong menunjuk Chen Xiaotian, Geng Ken, Jiang Tianhua, dan Cui Ming dengan matanya, memahami niat Huang Xiaolong, keempatnya terbang keluar, mengepung Huhan di tengah. Adapun Su Meimei, Huang Xiaolong tidak menyerangnya. Su Meimei berdiri di samping, sorot matanya bergerak maju mundur saat dia menyaksikan Huhan dikepung oleh Chen Xiaotian, Geng Ken, Jiang Tianhua, dan Cui Ming, jelas-jelas sedang membuat keputusan terakhirnya. Tidak diragukan lagi, Huhan kuat dalam hal pertarungan 1 lawan 1. Namun sekarang, ada Chen Xiaotian, Geng Kong, Jiang Tianhua, dan Cui Ming yang melawannya sendirian, Huhan dipaksa mundur berkali-kali. Fluktuasi ki pertempuran yang kuat memenuhi aula besar dari kelima orang itu. Dengan 4 orang yang bekerja sama, tidak butuh waktu lama bagi Huhan untuk jatuh dalam posisi yang tidak menguntungkan. Dalam sekejap kecerobohan, ia menerima kekuatan penuh mata-mata air kuning milik Jiang Tianhua. Darah menetes dari setiap bagian tubuh Huhan. Setelah berhasil menyerang Huhan dengan mata-mata air kuning, Jiang Tianhua tiba-tiba mengarahkan jarinya ke kehampaan di atas, sambil berteriak jari kesengsaraan iblis. Sebuah lubang angkasa terbelah tinggi di atas saat sebuah jari raksasa menghantam Huhan. Bab 275, menyatukan kota iblis hitam. Huhan memucat saat melihat jari kesengsaraan iblis turun padanya. Dia sangat menyadari betapa kuatnya jari kesengsaraan iblis Jiang Tianhua, jika dia harus mengatakan apa yang menjadi ancaman baginya di kota setan hitam, maka itu adalah jari kesengsaraan iblis Jiang Tianhua. Mengandalkan kekuatannya saat ini di pertengahan Ordo ke-8 Xiantian, menerima pukulan dari jari kesengsaraan iblis sudah cukup untuk menyebabkannya cedera serius. Menyaksikan kesengsaraan iblis Jiang Tianhua makin dekat, Huhan meneriakkan teriakan perang. Ki pertempuran berwarna ungu tua menyembur keluar dari tubuhnya, tetapi di saat berikutnya, semuanya meredup dan siluetnya pun lenyap. Jari kesengsaraan iblis menghantam lantai, mengguncang aula besar, melemparkan pecahan batu dan debu ke udara. Sebuah kawah besar terbentuk di lantai dan semua orang menatap dengan mata tercengang, termasuk Su Meimei. Hatinya menggigil saat melihat lubang besar itu. Sementara Jiang Tianhua, Chen Xiaotian, Geng Kong, dan Cui Ming mengerutkan kening tegang saat ini, karena tidak satu pun dari mereka dapat mendeteksi kehadiran Huhan dengan indera spiritual mereka. Huang Xiaolong mencibir, di tengah dahinya, sebuah mata vertikal berwarna merah tiba-tiba muncul. Mata neraka melepaskan cahaya terang yang tampaknya menutupi seluruh aula besar. Huang Xiaolong mengangkat jarinya dan menunjuk ke sudut kiri atas. Kabut abu-abu gelap bergulung seperti gelombang pasang, jeritan melengking memenuhi udara saat jejak jari menembus kabut abu-abu pekat. Terdengar teriakan, menarik perhatian semua orang. Ketika menoleh, mereka melihat Huhan jatuh dari atas sisi kiri aula utama, mendarat dengan keras, dia bergoyang tidak stabil sementara darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Menyeka darah dari mulutnya, Huhan menatap Huang Xiaolong, kau benar-benar bisa melihat menembus tubuh kegelapanku. Dia belum pernah memperlihatkan tubuh kegelapan ini di depan siapapun sebelumnya.
Chen Xiaotian, Jiang Tianhua, dan bahkan Su Meimei tidak tahu tentang keterampilannya ini, yang membuat Hu Han sangat percaya diri dengan keterampilan tubuh tersembunyi ini. Awalnya, dia pikir dia bisa menggunakan tubuh kegelapan ini untuk keluar masuk markas Sekte Penyihir Langit dengan lancar dan meninggalkan kota setan hitam. Dia bisa memulihkan kekuatannya dan kembali untuk membalas dendam di masa depan. Ini adalah kartu trufnya. Namun kini, hatinya tenggelam semakin dalam ke dalam danau tanpa dasar, keputusasaan dan kematian menyelimuti hatinya. Huang Xiaolong menatap Hu Han tanpa menjawab. Dia memberi isyarat kepada Jiang Tianhua, Chen Xiaotian dan yang lainnya dengan tatapannya. Mereka berempat mengerti maksud Huang Xiaolong, dan kembali menyerang Hu Han. Hu Han tidak lagi memiliki kartu truf setelah Huang Xiaolong menghancurkan tubuh kegelapannya. Tanpa perlawanan yang tersisa dalam dirinya, yang ada hanyalah pikiran untuk melarikan diri. Namun, keempat orang yang mengepungnya sudah melihat niat Hu Han, menghalangi semua rute pelariannya. Karena cedera yang disebabkan oleh serangan jari jiwa absolut Huang Xiaolong, segera ia menderita cedera berkelanjutan di bawah serangan bertubi-tubi Chen Xiaotian, Jiang Tianhua, Geng Ken, dan Cui Ming. Dalam momen kecerobohan, ia menerima pukulan dari jari kesengsaraan iblis Jiang Tianhua tepat di dada. Hampir secara berurutan datanglah tinju angin Chen Xiaotian yang mengalirkan telapak api. Dihantam 3 serangan dahsyat dari Huang Xiaolong, Jiang Tianhua, dan Chen Xiaotian, Hu Han berada dalam kondisi canggung, rambutnya acak-acakan, bercak-bercak darah mengotori jubah brokatnya, sangat berbeda dari citranya yang biasa mendominasi sebagai seorang ahli, tuan tanah yang agung dari kota iblis hitam. Hu Han terhuyung-huyung saat berdiri, tampak seolah-olah akan jatuh kapan saja. Meskipun begitu, ia tersenyum saat melihat keempat orang menyerangnya, lalu Huang Xiaolong, para ahli dari Sekte Sky Magi dan Blood Swallow Skull. Senyum yang kosong dan hampa. Ayah, teriak Hu Seng. Hu Han tersenyum sedih pada putranya, maafkan aku Senger, kali ini ayah tidak bisa melindungimu. Hu Seng menangis, berduka. Hu Han menoleh ke arah Huang Xiaolong dan berkata, aku harap kamu bisa mengampuni putraku. Apakah menurutmu itu mungkin? Huang Xiaolong bertanya balik. Hu Han menatap langit dan mendesah, logika memotong masalah sampai ke akar-akarnya, bagaimana mungkin dia tidak mengerti, dia membawa secercah harapan tipis, kalau-kalau. Akhirnya, Hu Han berdiri menatap Su Meimei selama 1 menit penuh dalam keheningan. Seolah-olah tidak ada seorang pun di sekitar, Hu Han meraung marah, tidak mau berdiri di sana, retakan garis darah mulai muncul di dadanya, menyebar seperti jaring laba-laba, dan sesaat kemudian, dadanya meledak. Kemudian anggota tubuhnya dan bagian tubuh Hu Han lainnya. Darah Hu Han berceceran di pilar batu aula besar. Hu Han benar-benar memilih untuk meledakkan laut Qi-nya, kematian dengan meledakkan semua meridiannya. Semua orang yang hadir terkejut dengan pilihan Hu Han, bahkan Huang Xiaolong. Ayah, Hu Seng meratap, wajahnya kehilangan semua warna di matanya. Huang Xiaolong menatap jasad Hu Han, bawa pergi, urus pemakaman dengan baik untuk kastelan kota iblis hitam. Maksud Huang Xiaolong jelas, jasad Hu Han harus dihormati setara dengan kastelan kota iblis hitam. Jiang Tianhua, Chen Xiaotian, dan para tetua menjawab serempak. Sedangkan untuk Hu Seng, Huang Xiaolong memberi isyarat untuk membunuh Jiang Tianhua. Melihat gerakan Huang Xiaolong, Jiang Tianhua mengangkat pedang di tangannya dan pergi ke Hu Seng, mengakhiri hidupnya dengan 1 pedang. Hu Han dan Hu Seng, ayah dan anak, mati. Ketika keadaan di sisi lain sudah tenang, Huang Xiaolong mengalihkan perhatiannya ke Su Meimei. Su Meimei menundukkan kepalanya saat dia mendekati Huang Xiaolong, berlutut di depannya, Su Meimei memberi hormat kepada tuan muda. Huang Xiaolong mengangguk, Su Meimei yang bersedia menyerah adalah hasil yang terbaik, jika tidak, dia hanya bisa membunuhnya. Menurut apa yang dilaporkan Chen Xiaotian, Hu Han memendam perasaan terhadap Su Meimei ini, tetapi itu tidak lagi penting. Setelah dia mencap lautan jiwa Su Meimei dengan tanda jiwa, dia tidak perlu khawatir tentang niat jahatnya. Huang Xiaolong memerintahkan Su Meimei dan 3 tetua Sekte 9 Iblis yang tersisa untuk melepaskan lautan jiwa mereka. Setelah setengah jam, Huang Xiaolong akhirnya bernapas lega setelah keempat orang itu ditandai. Sekarang, ketiga kekuatan utama di kota Iblis Hitam Sekte Penyihir Langit, Sekolah Blood Swallow, dan Sekte 9 Iblis semuanya berada di bawah kendali Huang Xiaolong. Kota Iblis Hitam sekarang menjadi wilayah kekuasaannya, pijakannya di negeri Betlam. Tentu saja, memiliki pijakan tidak berarti Huang Xiaolong bisa menjadi penguasa. Di Bedlams, sebuah kota dapat berganti pemilik kapan saja, dikepung, dan diambil alih. Namun, dengan menguasai Black Demon City, Huang Xiaolong dapat menggunakannya sebagai markasnya, perlahan-lahan merambah ke kota-kota tetangga hingga ia menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan di Bedlam Lands. Meskipun telah menguasai ketiga kekuatan tersebut, Huang Xiaolong tidak berencana identitasnya diketahui orang. Ia menunjuk Jiang Tianhua sebagai kepala istana kota iblis hitam yang baru, sementara ia sendiri yang mengatur segala sesuatunya dari balik bayang-bayang. Keesokan paginya, kematian Hu Han menyebar ke setiap sudut kota setan hitam, menimbulkan kegemparan karena kematian mendadak sang kastelan. Dengan cepat, berita itu sampai ke kota-kota terdekat. Blood River City, beberapa ribu mil dari Black Demon City. Saat ini, di aula utama Istana Sungai Darah, duduk 5 pria setengah baya, masing-masing dari mereka memiliki telapak tangan 2 kali lebih besar dari orang normal. Selain itu, telapak tangan dan kuku kelima orang itu semuanya berwarna hitam. Kelima orang ini adalah 5 kepala kuil dari Sekte 5 Racun yang menguasai kota Sungai Darah. Yang duduk di tengah adalah kakak besar, Liu Minghai. Aula besar itu terasa sunyi senyap. Apa pendapat kalian tentang kematian Hu Han? Liu Minghai menatap keempat orang lainnya dan bertanya, suaranya terdengar sedikit serak.
Kakak, sekarang Huhan sudah mati, kota iblis hitam pasti tidak stabil secara internal. Ini adalah kesempatan bagus bagi kita untuk mengambil alih kota iblis hitam. Kata kakak keempat, Liu Guang. Bab 276, Kota Dewa Segudang. Bab 276, Kota Dewa Segudang. Benar sekali, kakak, kota iblis hitam pasti sedang kacau sekarang. Ini adalah saat yang tepat bagi kita untuk menyerang dan merebut kota iblis hitam sebagai milik kita. Kakak kedua Liu Ding juga sependapat. Alis Liu Minghai berkerut saat dia menoleh ke samping dan menatap kakak ketiga Liu Wu, siapakah penjaga kota iblis hitam yang baru. Dia adalah doyen dari sekolah Blood Swallow, Jiang Tianhua. Kabar yang beredar adalah, Jiang Tianhua dan Chen Xiaotian bersekutu, melancarkan serangan mendadak terhadap Sekte 9 Iblis saat mereka tidak menduganya, membunuh Huhan. Jawab kakak ketiga Liu Wu. Liu Minghai merenung dalam-dalam. Melihat ini, keempat orang lainnya terdiam. Sesaat kemudian, Liu Minghai mendongak dan bertanya, apakah Su Meimei menyerah pada Jiang Tianhua? Benar sekali, kakak. Kakak ketiga Liu Wu membenarkan, tetapi dia berhenti sejenak sebelum menambahkan, aku tidak tahu metode apa yang digunakan Jiang Tianhua ini, untuk dapat membujuk Chen Xiaotian agar bersekutu dengannya, bahkan berhasil mengarahkan Su Meimei untuk mengkhianati Huhan, bersumpah setia kepadanya. Selain Su Meimei, 9 tetua sekte iblis lainnya juga tunduk kepada Jiang Tianhua, dan karena ini, Jiang Tianhua dan Chen Xiaotian dapat bergandengan tangan, dengan mudah membunuh Huhan. Liu Minghai menggelengkan kepalanya, berkata, saya khawatir masalah ini mungkin tidak sesederhana itu. Keempat orang lainnya terkejut. Kakak, apakah maksudmu ada kekuatan lain di belakang Jiang Tianhua? Sebuah pikiran terlintas di benak kakak ketiga Liu Wu. Liu Minghai mengangguk, jika tebakanku benar, seharusnya memang begitu. Kalau tidak, Jiang Tianhua tidak mungkin membujuk Chen Xiaotian untuk bersekutu dengannya dalam waktu sesingkat itu dan membuat Su Meimei dan para tetua mengkhianati Huhan. Keempat orang itu saling bertukar pandang. Kakak, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Kakak kedua Liu Ding bertanya dengan terbuka. Liu Minghai berkata dengan suara serius, kirim orang untuk menyelidiki, pastikan apakah ada kekuatan lain yang mendukung Jiang Tianhua. Jika jawabannya ya, pihak lain akan memiliki gerakan berikutnya, oleh karena itu kita harus waspada dan bersiap terlebih dahulu. Jika tidak ada, pada titik ini, cahaya haus darah bersinar di mata Liu Minghai, kita harus bergerak sebelum kota-kota lain mengambil tindakan, merebut kota setan hitam secara langsung. Ya, kakak, keempat orang lainnya menjawab serempak. Selain itu, perhatikan juga Patriark Sekte Bayangan Hantu, akhir-akhir ini, mereka sangat dekat dengan orang-orang dari Lembah Tornado. Jika Sekte Bayangan Hantu punya niat, musnahkan mereka. Liu Minghai menjatuhkan hukuman dengan nada tajam. Keempat lainnya menjawab ya. Adegan yang terjadi di Blood River City terjadi dengan sedikit perbedaan di kota-kota sekitar Black Demon City. Meskipun Huhan sudah mati, tidak ada yang bertindak gegabah, sebaliknya, mereka mengirim orang-orang mereka untuk menyelidiki dengan jelas apakah ada kekuatan lain yang mendukung Jiang Tianhua dalam kegelapan, dan kekuatan Bedlam semana itu. Di balik tembok istana kerajaan kota iblis hitam, Huang Xiaolong mendengarkan laporan Jiang Tianhua, Chen Xiaotian, dan Su Meimei mengenai tindakan dan tanggapan kota-kota tetangga setelah mendapat berita kematian Huhan, sambil menganggukkan kepalanya. Total ada 6 kota yang tersebar dalam area seluas 10.000 mil dan kekuatan masing-masing kota kurang lebih setingkat dengan kota setan hitam, beberapa sedikit lebih kuat, beberapa lebih lemah. Setelah mendengarkan laporan ketiganya, Huang Xiaolong bertanya tentang distribusi kekuatan dan kekuatan terkait di ke-6 kota tersebut. Ketiganya melaporkan apa yang mereka ketahui. Beberapa jam kemudian, Huang Xiaolong memiliki gambaran yang lebih jelas tentang ke-6 kota tetangga ini. Kota Sungai Darah. Huang Xiaolong mengulanginya pada dirinya sendiri. Setelah memahami kekuatan di kota-kota sekitarnya, Huang Xiaolong memutuskan bahwa tujuan berikutnya adalah kota Sungai Darah, karena situasi di kota Sungai Darah mirip dengan kota Setan Hitam. Di kota Iblis Hitam, terdapat Sekte 9 Iblis, Sekolah Walet Darah, dan Sekte Penyihir Langit, 3 kekuatan yang hidup berdampingan, sedangkan di kota Sungai Darah terdapat Sekte 5 Racun, Sekte Bayangan Hantu, dan Lembah Tornado, 3 kekuatan besar, dengan Sekte 5 Racun sebagai pemimpinnya. Karena Huang Xiaolong sudah menentukan target selanjutnya, dia memberi instruksi pada Jiang Tianhua, Chen Xiaotian, dan Su Meimei untuk mengawasi pergerakan Sekte 5 Racun, Sekte Bayangan Hantu, dan Lembah Tornado, serta mencari kesempatan untuk mengambil tindakan. Setelah memberi mereka tugas itu, Huang Xiaolong menatap Jiang Tianhua, cari tahu apakah ada kota di Bedlam Land yang melelang batu roh kelas 1. Batu roh tingkat 1, meskipun Jiang Tianhua penasaran mengapa Huang Xiaolong mencari batu roh tingkat 1, dia tidak berani menunjukkan rasa penasarannya, hanya menjawab iya, dengan hormat. Huang Xiaolong melambaikan tangannya dan ketiganya mundur. Ketika mereka pergi, Huang Xiaolong sekali lagi memasuki aula kuil Sumi untuk berkultivasi. Baru-baru ini, kekuatan spiritualnya meningkat pesat dan dia berharap untuk mencapai level kedua dari seni boneka kuno secepat mungkin. Pada saat itu akan sangat membantunya, baik itu melawan musuh-musuhnya atau orang-orang yang ingin dia kendalikan, memperluas kekuatannya. Dan kitab metamorfosis tubuh Huang Xiaolong telah mencapai tahap akhir, bentuk ekor gantung. Tidak lama kemudian Huang Xiaolong menyelesaikan seluruh 12 tahap, memasuki tahap kesempurnaan minor untuk membentuk inti dalam tubuhnya. Inti dalam melahirkan energi esensi sejati dengan menyerap energi spiritual setiap saat, dan energi esensi sejati dipenuhi dengan vitalitas, tidak pernah hilang. Dengan kehadiran energi esensi sejati, kecepatan kultivasi Huang Xiaolong menjadi lebih cepat. Oleh karena itu, sebagian besar waktu dan usahanya dihabiskan untuk berlatih seni boneka kuno dan terkadang keterampilan pedang asura selain seni sumi ilahi utama dan kitab metamorfosis tubuh.
Pada suatu kesempatan, Huang Xiaolong akan menyempatkan diri untuk kembali ke medan perang tempat ia pertama kali tiba di Bedlam Lands untuk berlatih Asura Demon Claw dengan menyerap awan roh mati yang terkumpul di langit di atasnya. Selama waktu ini, jurus pertama Asura Demon Claw milik Huang Xiaolong, Lament of Thousands of Demons, meningkat lebih pesat daripada beberapa tahun terakhir ini. Setengah bulan berlalu, pada hari ini, Jiang Tianhua datang untuk melapor, Tuan Muda, bawahan ini mengetahui bahwa 1 bulan kemudian, ada lelang di kota Dewa Segudang yang menawarkan batu roh tingkat 1. Oh, kota para dewa. Huang Xiaolong mengulangi nama itu. Kota para dewa merupakan salah satu dari 10 kota terbesar di Bedlam Lands, dan menduduki peringkat kedua, tepat di bawah Sin City. Kota Dewa Segudang adalah kota tua peninggalan ras kuno dan suku dewa, salah satu dari 10 eksistensi hegemoni di Bedlams. Tidak seorang pun tahu kekuatan kota yang sebenarnya, hanya saja Castellan yang menjadi ahli alam Sein bertahun-tahun yang lalu. Ya, Tuan Muda, selain batu roh kelas 1, kudengar lelang kota Dewa Segudang juga akan menawarkan teknik kultivasi tingkat surga dan keterampilan bertarung. Jiang Tianhua melanjutkan laporannya. Teknik kultivasi tingkat surga dan keterampilan bertarung. Huang Xiaolong terkejut. Jiang Tianhua menambahkan, selain itu, keduanya adalah keterampilan kultivasi tingkat surga dan keterampilan bertarung tingkat menengah. Teknik kultivasinya tampaknya disebut teknik 1000 besar, dan nama keterampilan bertarungnya adalah jari pemecah angin yang tak tertandingi. Teknik 1000 besar, jari pemecah angin yang tak tertandingi. Huang Xiaolong mengangguk. Dia pernah mendengar Zhao Su dan Zhang Fu menyebutkan kedua teknik ini sebelumnya. Akan sangat meriah di kota para dewa dengan pelelangan teknik kultivasi dan keterampilan bertarung tingkat surga yang sangat didambakan ini. Lakukan persiapan, aku akan berangkat ke kota Dewa Segudang dalam 2 hari. Huang Xiaolong merenung sebentar dan memerintahkan Jiang Tianhua. Dari kota setan hitam ke kota para dewa, dengan kecepatan Huang Xiaolong saat ini, dia masih memerlukan waktu setidaknya sebulan untuk tiba. Jiang Tianhua mengangguk dan terus melaporkan pergerakan terkini dari Sekte 5 Racun Kota Sungai Darah, Sekte Bayangan Hantu, dan Lembah Tornado. Huang Xiaolong mengangguk, mengingatkan Jiang Tianhua untuk mempertahankan kota iblis hitam dengan baik selama dia tidak ada, dan memperhatikan dengan saksama pergerakan kota-kota di sekitarnya. Bab 277, Gurun Sangwin yang buas. 2 hari kemudian Huang Xiaolong berangkat ke kota Dewa Segudang, sendirian. Ia meninggalkan Jiang Tianhua, Chen Xiaotian, dan Su Meimei untuk mempertahankan kota setan hitam, jika keadaan berubah. Tidak lama setelah Huang Xiaolong meninggalkan kota iblis hitam, dalam kehampaan beberapa ribu mil dari kota iblis hitam, ruang berfluktuasi saat sebuah sosok muncul. Orang ini tidak lain adalah Yao Fei dari keluarga Yao. Yao Fei berdiri di udara, bergumam pada dirinya sendiri, menurut informasi Dewa Templar, bajingan itu memasuki tanah Bedlam, tetapi tanah Bedlam membentang tak berujung sejauh puluhan ribu mil, tidak akan mudah menemukannya. Lupakan saja, karena bajingan itu pasti ada di sini, aku tidak percaya dia bisa lolos dari genggamanku kali ini. Siluet Yao Fei berkedip-kedip, bersiul di udara, dan tak lama kemudian, ia tiba di medan perang yang sama tempat Huang Xiaolong berada. Awan roh mati yang sangat tebal. Bahkan Yao Fei tidak dapat menahan diri untuk berseru saat dia melihat awan merah gelap berkumpul di langit. Namun, pada saat berikutnya, kegembiraan menerangi matanya. Cahaya gelap menyala di belakangnya dan sosok raksasa yang memancarkan aura jahat, tirani, dan kegelapan muncul roh bela diri kelas atas 12, penguasa jahat kegelapan. Ketika sang penguasa kegelapan jahat menampakkan diri, mulutnya terbuka lebar dan menghisap bagaikan seekor paus melahap air, awan roh orang mati berputar-putar bagaikan angin puyuh ke dalam tubuhnya. Tubuh yang awalnya berwarna hitam pekat berangsur-angsur berubah menjadi merah darah, membuat sang penguasa kegelapan jahat tampak semakin jahat, semakin tirani dan mendominasi. Setengah hari kemudian, Yao Fei berhenti, memanggil kembali penguasa kegelapan jahat. Jika saja aku tidak perlu mencari bajingan kecil itu, aku bisa tinggal dan berlatih di medan perang ini dan setelah 3 tahun aku bisa menerobos alam Sein. Cahaya yang kuat dan mematikan bersinar di mata Yao Fei, tapi belum terlambat untuk menemukan dan membunuh bajingan kecil itu terlebih dahulu, dan kemudian kembali ke sini untuk berlatih. Saat kalimatnya berakhir, tubuhnya berkedip-kedip menjadi kabur, terbang ke arah kota setan hitam. 2 jam kemudian, Yao Fei mencapai kota iblis hitam. Setelah memasuki kota iblis hitam, Yao Fei langsung memilih sebuah penginapan dan masuk ke dalamnya. Saat dia duduk dan hendak makan, dia mendengar orang-orang di meja sebelahnya sedang mengobrol. Kudengar kali ini, lelang kota Dewa Segudang akan melelang teknik kultivasi tingkat surga dan keterampilan bertarung. Seorang pria parubaya mengenakan jubah hitam dengan tengkorak berseru. Teknik kultivasi tingkat surga dan keterampilan bertarung. Orang di sampingnya tercengang. Benar sekali, teknik kultivasi dan keterampilan bertarung tingkat surga ini adalah teknik 1000 besar dan jari pemecah angin yang tak tertandingi. Itu sebenarnya teknik 1000 besar. Teknik 1000 besar adalah teknik kultivasi yang mulia 1000 besar Tuo yang dia kultivasikan 300 tahun yang lalu. Dikatakan bahwa begitu seseorang mengolah teknik 1000 besar, mereka akan memiliki kekuatan Buddhisme yang melindungi tubuh mereka, yang secara praktis sebanding dengan menjadi abadi. Jari pemecah angin yang tak tertandingi itu adalah keterampilan pertempuran terkuat yang mulia 1000 besar Tuo. Beberapa ratus tahun yang lalu, banyak ahli alam Sein menemui ajal mereka di hadapan jari pemecah angin yang tak tertandingi milik yang mulia 1000 besar Tuo. Mendengarkan diskusi di meja sebelah, Yao Fei sangat tergoda, pelelangan kota Dewa Segudang. Teknik 1000 besar, jari pemecah angin yang tak tertandingi. Yao Fei berdiri dan berjalan ke meja sebelah, menatap lelaki setengah baya berjubah hitam dengan tengkorak, dan bertanya, kapan lelang di kota Segudang Dewa diadakan?
Pria parubaya berjubah hitam dengan tengkorak itu menatap Yao Fei dan mendengus, "Nak, apa yang kau katakan? Aku tidak mendengarmu dengan jelas." Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Yao Fei mencubit tenggorokannya, mengangkatnya dari kursi. "Kau tidak mendengarku dengan jelas?" Yao Fei bertanya dengan dingin. "Hea, aku mendengarmu dengan jelas, masih ada 28 hari lagi sampai pelelangan kota Dewa Segudang." Ketakutan memenuhi mata pria parubaya itu saat dia tergagap menyampaikan informasi yang diinginkan Yao Fei. Menunggu hingga pria itu selesai berbicara, Yao Fei menekan tangannya. Dengan gerakan memutar pergelangan tangannya, terdengar suara tulang patah. Yao Fei melempar tubuh pria parubaya itu ke sudut penginapan, lehernya terkulai ke samping tanpa tanda-tanda bernapas. Jelas, lehernya patah. Yao Fei melirik keempat orang yang duduk di meja yang sama dengan pria parubaya itu. Menghadapi Yao Fei, mereka berempat mundur dengan tergesa-gesa karena panik, tetapi Yao Fei kehilangan minat pada mereka setelah membunuh pria parubaya itu, sebaliknya, dia berbalik, menghilang dalam sekejap. Meninggalkan gerbang kota setan hitam dalam hitungan detik, tujuannya adalah kota Dewa Segudang. Teknik 1000 besar. Percikan api hitam menari-nari sebentar di mata Yao Fei. Menurut pengetahuannya, orang yang menciptakan teknik 1000 besar ini 300 tahun yang lalu, Yang Mulia 1000 Besar Tuo juga memiliki roh bela diri elemen gelap. Dengan teknik 1000 besar ini, kultivasi ki pertempurannya akan meningkat dengan kecepatan 10.000 li dalam satu lompatan, hari ketika ia menerobos ke alam Sein sudah dekat. Alam suci. Oleh karena itu, kali ini, dia benar-benar harus mendapatkan teknik 1000 besar. Terlepas dari apakah itu melalui pelelangan atau melalui cara lain. Ketika Yao Fei sedang bergegas menuju kota Dewa Segudang, di sisi lain gurun, sebuah sosok melintas, melayang di udara. Sosok itu adalah Huang Xiaolong, yang sedang dalam perjalanan menuju kota Dewa Segudang. Huang Xiaolong mengamati tanah kosong di bawah, lalu mengeluarkan peta dari lengan bajunya. Ini seharusnya adalah tanah terlantar sanguin yang buas. Huang Xiaolong mempelajari peta itu, berbicara pada dirinya sendiri. Peta Bedlam Lens ini adalah sesuatu yang Huang Xiaolong minta Jiang Tianhua persiapkan dan meskipun tidak terlalu rinci, peta itu menandai sebagian besar lokasi penting. Di antaranya adalah Savage Sanguine Wastelen ini. Savage Sanguine Wastelen adalah salah satu tempat paling aneh di Bedlam Lens. Menurut legenda, puluhan ribu tahun yang lalu, ada sebuah kota besar di tanah ini, tetapi dua ahli Sein Realm bertempur di sini, menyebabkan kehancuran massal di kota itu. Sebuah kota yang hancur dan kedua ahli Sein Realm jatuh di sebidang tanah ini, dalam 100.000 tahun terakhir, tidak ada sehelai rumput pun yang bisa tumbuh di sini. Sambil meletakkan kembali peta, Huang Xiaolong menatap langit yang mulai gelap dan mendarat di sebuah bukit kecil dengan cepat. Hari sudah larut, jadi dia memutuskan untuk tinggal di sini malam ini sebelum melanjutkan perjalanan besok. Di atas bukit kecil, telapak tangan Huang Xiaolong menghadap ke atas saat kekuatan hisap yang kuat muncul, mengumpulkan setumpuk kayu mati, api menyala dengan satu titik jarinya. Setelah membuat api, Huang Xiaolong memulai kemampuan bela diri pemulihan instan, langsung memulihkan ki pertempurannya yang terkuras dan kekuatan internalnya hingga penuh. Seiring kekuatan Huang Xiaolong terus meningkat, kekuatan ketiga kemampuan bela dirinya pun ikut bertambah kuat. Kemudian, Huang Xiaolong menghabiskan waktu berlatih taktik Asura dan kitab suci metamorfosa tubuh. Saat malam semakin gelap, cahaya bulan yang cemerlang menyebar seperti lautan kabut darah di atas gurun sanguin yang liar. Karena dua ahli alam suci telah gugur di sini ribuan tahun yang lalu, begitu malam tiba, lautan kabut darah ini akan muncul, maka muncullah nama Savage Sanguine Wastelen. Setengah bulan lagi menuju pelelangan kota Dewa Segudang. Huang Xiaolong menghitung waktunya. Perjalanan ke kota Dewa Segudang ini hanya untuk mendapatkan batu roh kelas 1. Kota itu adalah monumen peninggalan suku Dewa kuno, di area dan ruang di sekitar kota Dewa Segudang terdapat tempat tinggal yang ditinggalkan oleh beberapa ahli suku Dewa. Huang Xiaolong ingin mencoba peruntungannya dan melihat apakah dia bisa menemukan salah satu rumah besar yang terbengkalai ini. Secara umum, akan ada pelet roh kelas 10 atau bahkan pelet roh kelas surga. Jika dihitung-hitung, pemilihan murid Dewa Templar berikutnya tidak lebih dari 3 tahun lagi. Kecepatan kultivasi Huang Xiaolong memang selalu mengagumkan, tetapi masih jauh dari menembus alam Sein dalam kurun waktu 3 tahun, kecuali dia bisa menemukan pil roh kelas 10 yang legendaris atau pil roh kelas surga. Meskipun daerah di sekitar kota Segudang Dewa memiliki banyak tempat persembunyian para ahli suku Dewa kuno, orang yang berhasil menemukan satu pun jumlahnya sedikit dan jarang, kemungkinannya kurang dari 1 berbanding 1000. Tepat pada saat ini, suara angin yang menusuk terdengar di telinga Huang Xiaolong. Saat menoleh, dia melihat 2 orang terbang ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Bab 278, jangan menghindar jika kau punya nyali. Ketika kedua orang itu sudah cukup dekat sehingga Huang Xiaolong dapat mengenali ciri-ciri mereka dengan jelas, dia terkejut. Pihak lain terdiri dari seorang pria dan seorang wanita, jika Huang Xiaolong ingat dengan benar, wanita itu adalah murid sekte bayangan hantu. Huang Xiaolong pernah melihatnya sekali ketika dia pertama kali tiba di kota setan hitam. Pada saat itu, tetua sekte penyihir langit Deng Guangliang mengatakan kepadanya bahwa wanita ini kemungkinan besar adalah murid patriark sekte bayangan hantu. Kakak senior kedua, ada seseorang di sana. Pria itu terdengar berkata kepada wanita itu, jarinya menunjuk ke arah Huang Xiaolong. Meski malam itu gelap, dengan kabut berwarna darah yang mengaburkan pandangan, Huang Xiaolong menyalakan api unggun, yang membuat lokasinya semakin jelas. Wanita itu menoleh ke arah Huang Xiaolong, tetapi tampaknya penglihatannya sedikit lebih buruk daripada Huang Xiaolong, karena tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berkata, ayo kita pergi dan melihat-lihat, dan terbang langsung ke arah Huang Xiaolong. Kurang dari 100 meter dari Huang Xiaolong,
wanita itu akhirnya melihat wajahnya dengan jelas, dan menunjukkan ekspresi terkejut. Rupanya, wanita itu juga ingat Huang Xiaolong, meskipun dia hanya melihatnya sekali. Kakak senior kedua, kamu kenal orang ini? Pria itu bertanya, bingung dengan reaksinya. Wanita itu menganggukkan kepalanya, lalu menjelaskan, beberapa bulan yang lalu, aku melihat orang ini di kota iblis hitam. Dia bersama dengan tetua sekte penyihir langit Deng Guangliang dan Dusin. Pada saat ini, keduanya mendarat di depan Huang Xiaolong, tidak terlalu jauh. Tetua Deng Guangliang benar ketika dia mengatakan wanita ini kemungkinan besar adalah murid dari Patriark Sekte Bayangan Hantu. Tidak hanya itu, dia adalah yang paling dimanja oleh Patriark. Namanya adalah Li Fei. Patriark Sekte Bayangan Hantu memiliki 12 murid secara keseluruhan, Li Fei berada di urutan kedua dalam senioritas, tetapi di antara 12 murid Patriark Sekte Bayangan Hantu, dialah yang terkuat. Pria itu juga merupakan salah satu murid Patriark Sekte Bayangan Hantu, yang berada di urutan ke-6 dalam senioritas, bernama Zhou Cheng. Begitu Zhou Cheng mendengar tentang tetua Sekte Sky Magi Deng Guangliang dan Dusin, niat membunuh terpancar di matanya. 2 tahun lalu, jari manis dan telunjuk di tangan kirinya dipatahkan oleh Deng Guangliang dan Dusin. Nak, apa hubunganmu dengan Deng Guangliang dan Dusin dari Sekte Penyihir Langit? Zhou Cheng mendekati Huang Xiaolong, wajahnya dingin. Huang Xiaolong bersikap acuh tak acuh, apa hubunganku dengan Deng Guangliang dan Dusin, aku tidak berkewajiban untuk memberitahumu. Mata Zhou Cheng menyipit penuh kebencian, tidak ada kata-kata yang terucap saat cahaya merah tua tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Saat cahaya itu meredup, sebuah pedang besar melayang di atas kepala Zhou Cheng, dengan munculnya pedang besar itu, kilauan seperti baja keperakan menyelimuti tubuh Zhou Cheng. Sebuah siroco yang bergejolak berputar lurus ke arah Huang Xiaolong. Li Fei tidak menyangka Zhou Cheng akan menyerang Huang Xiaolong begitu tiba-tiba, mulutnya terbuka ingin menghentikan adiknya yang masih junior, tetapi sudah terlambat, dia hanya bisa melihat cahaya pedang Zhou Cheng menelan Huang Xiaolong. Li Fei menghela napas dan menggelengkan kepalanya saat dia melihat kejadian di samping. Semangat bela diri kakak keenam Zhou Cheng memiliki kekuatan serangan terkuat pedang raksasa bumi besar, dikombinasikan dengan keterampilan pertempuran peringkat bumi tingkat tinggi, taktik pedang angin puyuh, bahkan ahli tingkat keenam Xiantian akhir akan kesulitan menghadapi Zhou Cheng. Dia sudah bisa membayangkan adegan di mana Huang Xiaolong terbelah menjadi 2 oleh pedang raksasa itu. Sayang sekali, dia ingin mencari tahu dari Huang Xiaolong bagaimana Sekte Sky Magi dan Sekolah Blood Swallow bersekutu untuk mengalahkan Hu Han, dan akhirnya menelan Sekte Nine Vian. Ketika dia pertama kali bertemu dengannya, Deng Guangliang dan Dusin berjalan di belakangnya, membuktikan bahwa statusnya seharusnya cukup tinggi, mungkin dia punya beberapa informasi orang dalam. Saat cahaya pedang menyelimuti Huang Xiaolong sepenuhnya, Zhou Cheng, sebenarnya, agak terkejut karena begitu mudah membunuh orang ini. Zhou Cheng berpikir bahwa pemuda ini pasti punya beberapa keterampilan karena berani datang ke tempat seperti Savage Sanguin Wastelen sendirian. Dia tidak menyangka bahwa Huang Xiaolong gagal menerima satu gerakan pun darinya. Menyedihkan, jadi kau hanyalah seorang yang lemah. Zhou Cheng mencibir dingin. Namun, tepat saat suaranya terdengar, seberkas cahaya pedang yang menyilaukan membumbung tinggi ke langit, memancarkan aura pemusnahan, tirani, dan kehancuran saat cahaya pedang siroco milik Zhou Cheng langsung hancur berkeping-keping. Taktik pedang angin puyuh hancur, meledak seperti gelembung dan menghilang. Lingkungan sekitar langsung sunyi. Li Fei yang berdiri di samping tercengang menatap Huang Xiaolong yang memegang pedang Asura di tangannya. Energi hitam pekat berwarna merah tua melilit Huang Xiaolong di tempatnya berdiri, melonjak ke segala arah bagaikan tsunami, memancarkan aura pembantaian yang menakutkan hingga dapat membuat jantung berdebar-debar ketakutan. Baik Li Fei maupun Zhou Cheng tampak tegang merasakan atmosfer tirani dan aura pembantaian yang mengerikan, terutama Zhou Cheng, raut wajahnya sangat suram. Mengabaikan Li Fei, Huang Xiaolong perlahan berjalan menuju Zhou Cheng. Melihat Huang Xiaolong mendekat, Zhou Cheng terbangun dari lamunannya. Nak, tak disangka kau memang punya beberapa keterampilan, tapi lebih baik begini, lebih menarik. Jika kau mati hanya karena satu gerakan, aku tidak akan merasa puas membunuhmu. Nafsu darah berkilauan di mata Zhou Cheng, pedang bumi besar berputar cepat di atas kepalanya, melepaskan kekuatan misterius. Kekuatannya diperkuat oleh kekuatan misterius ini dan aura Zhou Cheng meningkat dengan kecepatan dramatis, menjadi sepertiga lebih kuat dari sebelumnya. Ini adalah kemampuan bawaan jiwa bela diri Zhou Cheng, mirip dengan kemampuan penguatan jiwa bela diri Fei Hou, Silver River, keduanya dapat meningkatkan kekuatan ki pertempuran pemiliknya, namun, tingkat peningkatannya sedikit lebih lemah dari Fei Hou. Sambil berteriak sekuat tenaga, tubuh Zhou Cheng diselimuti sinar cahaya pedang yang cemerlang, berubah menjadi pedang raksasa dan melancarkan serangan lain ke arah Huang Xiaolong, tepat di atas kepala Huang Xiaolong di saat berikutnya, menebas dengan kekuatan penuh. Pedang raksasa itu belum tiba, namun kekuatannya cukup untuk mengangkat batu ke udara saat hancur menjadi debu batu. Huang Xiaolong melirik pedang raksasa yang menebasnya, tetapi dia tidak menerimanya secara langsung. Menghindar dengan pantong shadow, Huang Xiaolong meninggalkan bayangan kabur, menghindari serangan itu dengan mudah. Nyaris menghindari serangan itu, ledakan dahsyat datang dari tempat Huang Xiaolong berdiri beberapa detik yang lalu. Menoleh ke belakang, pedang raksasa itu meninggalkan luka sepanjang 100 meter di tanah, membuka tebing. Seluruh bukit kecil itu bergetar, mengangkat tirai debu setinggi beberapa meter. Melihat Huang Xiaolong menghindari serangan keduanya, Zhou Cheng kesal, "Nak, jangan menghindar jika kau punya nyali." Sebelum suara Zhou Cheng berakhir, sosok di depannya berkedip. Huang Xiaolong muncul dalam jarak dekat beberapa meter darinya, pupil matanya berkilauan dengan sedikit rasa dingin. Tangannya mengayunkan bilah pedang tanpa belas kasihan dan keraguan. Beberapa bilah cahaya berubah menjadi banyak rantai, menyelimuti ruang di sekitarnya, menguasai, dan memancarkan aura kematian.
Rantai Dewa Kematian. Zhou Cheng terkejut, tubuhnya miring ke samping, ingin menghindar, tetapi meskipun dia cepat tanggap, dia menemukan bahwa ke arah manapun atau ke sudut manapun dia menoleh, tidak ada cara untuk lolos dari rantai yang mengejarnya. Tiba-tiba, gerakannya terbatas. Zhou Cheng melihat ke bawah dan melihat rantai demi rantai melilit tubuhnya seperti ular neraka. Energi dingin yang terasa seperti berasal dari neraka menyusup ke dalam tubuhnya melalui rantai-rantai jahat ini, menyerang tubuhnya seperti racun dari 10.000 ular. Teriakan melengking Zhou Cheng memecah udara malam. Li Fei berdiri terpaku di tempat yang sama. Semuanya terjadi terlalu cepat, Zhou Cheng yang percaya diri baru saja membuat jurang di bukit, namun lebih cepat dari kedipan mata, situasinya terbalik. Li Fei dengan cepat menenangkan diri dan hendak membantu Zhou Cheng ketika semua rantai kembali dari semua sisi dan sudut, menembus tepat ke tubuh Zhou Cheng. Li Fei, yang hendak menolong, menegang. Waktu seakan berhenti juga. Mata Zhou Cheng membelalak lebar, menundukkan kepalanya untuk melihat tubuhnya yang berlubang-lubang dan penuh darah. Kehilangan semua kekuatannya, dia jatuh ke tanah. Kau, Zhou Cheng menunjuk ke arah Huang Xiaolong. Bab 279, sisa-sisa dari Master Suku Dewa Kuno. Adik kelas 6, teriak Li Fei sambil berlari ke samping Zhou Cheng. Jawaban Zhou Cheng membuat Li Fei memuntahkan seteguk darah, berceceran di sekujur tubuhnya, kepalanya terkulai tak bernyawa saat ia jatuh ke tanah. Li Fei menyeka darah di wajahnya dengan tatapan kosong, darah itu terasa lengket dan sedikit hangat di jari. Saudara muda ke-6, saudara muda ke-6. Li Fei memanggil tanpa henti, tetapi Zhou Cheng tidak memberikan tanggapan apapun lagi. Di kejauhan, Huang Xiaolong perlahan mendekat. Suara langkah kaki Huang Xiaolong membuat Li Fei tersentak kembali ke masa kini. Dia berbalik, menatap Huang Xiaolong, ketenangan di matanya sudah tergantikan oleh kekhawatiran dan kewaspadaan. Dia memahami betul kekuatan Zhou Cheng, dan pemuda ini dengan mudah membunuhnya, sangat rentan. Belum lagi dia, bahkan gurunya, Patriark Ghost Shadow Sect tidak bisa melakukannya. Kau, apa yang kau inginkan? Li Fei dengan berani membentak Huang Xiaolong bahkan saat dia melangkah mundur. Tidakkah kau ingin tahu tentang hubunganku dengan tetua sekte penyihir langit Deng Guangliang dan Dusin? Ejek Huang Xiaolong. Li Fei menegang. Sebenarnya, seluruh sekte penyihir langit dan sekolah Blood Swallow berada di bawah kendaliku. Huang Xiaolong melanjutkan. Li Fei tercengang sejenak, matanya terbelalak kaget ketika makna sebenarnya muncul di benaknya, maksudmu. Penguasa baru kota iblis hitam adalah Jiang Tianhua dari sekolah Walet Darah, pemuda ini baru saja mengatakan bahwa seluruh sekolah Walet Darah dan sekte penyihir langit berada di bawah kendalinya, bukankah itu berarti penguasa sebenarnya kota iblis hitam adalah pemuda berambut hitam ini? Tidak mungkin. Dulu ketika penguasa sekte 9 iblis Wuhan dikabarkan telah meninggal, pergantian penguasa kota iblis hitam yang tiba-tiba telah menyebabkan pasukan di kota-kota sekitarnya mengirim orang untuk menyelidiki inti permasalahan. Penguasanya, Patriark Sekte Bayangan Hantu juga merasa ada sesuatu yang salah. Sekarang, pemuda berambut hitam di depannya ini mengatakan bahwa semuanya diatur olehnya di balik layar. Li Fei tidak bisa mencerna kenyataan ini. Kota iblis hitam sepenuhnya berada di bawah kendaliku, selanjutnya adalah kota Sungai Darah. Huang Xiaolong menambahkan, itu sudah pasti. Sekarang, aku memberimu dua pilihan, 1, tunduk padaku, atau 2, mati. Pada saat Zhou Cheng menyerang, Huang Xiaolong telah memutuskan, bagaimanapun juga, targetnya selanjutnya adalah menaklukkan kota Sungai Darah, dia mungkin juga mulai meletakkan dasar sekarang. Huang Xiaolong berencana untuk mengambil alih sekte bayangan hantu terlebih dahulu, dan jika berhasil, maka akan sangat memudahkan bagian selanjutnya dari rencananya mengambil alih kultus 5 racun kota Sungai Darah. Terus terang, dengan kekuatan Huang Xiaolong saat ini, dengan tambahan sekte bayangan hantu, menghancurkan dan menaklukkan kultus 5 racun bukanlah hal yang hebat. Menaklukkan, kematian, ekspresi Li Fei berubah berkali-kali. Dia tahu bahwa pemuda berambut hitam ini tidak berbohong, dan karena dia berani mengungkapkan kebenaran, itu juga berarti dia tidak takut dia akan melarikan diri. Jika dia mencoba, dia akan berakhir seperti kakak murid ke-6-nya, mati. Matanya melirik sekilas ke arah mayat Zhou Cheng yang tergeletak di tanah, tetapi, jika dia menyerah, maka kau tidak perlu khawatir tentang tuanmu. Sebentar lagi, bukan hanya tuanmu, tetapi seluruh sekte bayangan hantu dan kota Sungai Darah akan berada di bawah kendaliku. Suara acuh tak acuh Huang Xiaolong menyela pikiran Li Fei. Li Fei mengamati Huang Xiaolong, dari ekspresi wajah dan nada suara pemuda berambut hitam itu, dia mendeteksi keyakinan penuh dalam menaklukkan segalanya. Huang Xiaolong tidak menambahkan sepatah kata pun setelah itu, hanya menatap wanita muda itu, akan lebih baik jika gadis ini menyerah dengan sukarela, jika tidak, dia tidak punya pilihan selain membunuhnya. Bagi Huang Xiaolong, ini tidak memengaruhi rencananya untuk mengambil alih kota Blood River. Sama seperti saat dia perlahan-lahan, mengubah, sekte magi-magi langit dan tetua sekolah Blood Swallow, tidak tergesa-gesa, memberi pihak lain waktu pertimbangan yang cukup. Setengah batang dupa kemudian, Li Fei menurunkan pelindung di sekeliling lautan jiwanya, yang memungkinkan Huang Xiaolong untuk membuat tanda jiwa di dalamnya. Huang Xiaolong diam-diam merasa lega ketika semuanya selesai, kehadiran Li Fei akan bermanfaat bagi rencana masa depannya dalam menaklukkan sekte bayangan hantu. Selanjutnya, Li Fei menceritakan semua yang diketahuinya tentang situasi Ghost Shadow Sect dengan jujur, tidak menyembunyikan informasi. 1 jam kemudian, Li Fei mengakhiri laporannya. Huang Xiaolong mengangguk, informasi dari Li Fei dengan jelas menguraikan situasi internal sekte bayangan hantu kepada Huang Xiaolong, dan patriark sekte bayangan hantu seharusnya adalah Xiantian Orde ke-8 awal, sebanding dengan Huhan, penguasa sekte 9 iblis sebelumnya. Selain patriark, ada 4 ahli Xiantian Orde ke-7, sedangkan Xiantian tingkat menengah naik hingga sekitar 30 orang. Namun,
Yang mengejutkan adalah bahwa Patriark Sekte Ghost Shadow sebenarnya membina sekelompok utusan kematian bayangan hantu, totalnya 38 orang. Masing-masing setidaknya adalah Orde keempat Xiantian dan di atasnya, dan yang terkuat adalah puncak Orde keenam Xiantian akhir. Ketika dia meminta Sekte Sky Magi dan Sekte Blood Swallow untuk menyelidiki Sekte Ghost Shadow, informasi ini tidak disertakan. Tetap saja, air mengalir dalam, sepertinya Patriark Sekte Bayangan Hantu ini adalah karakter seperti itu. Dari laporan Li Fei, kekuatan sejati Sekte Bayangan Hantu tidak jauh lebih lemah dibandingkan dengan pemilik kota Sungai Darah, Kultus Lima Racun. Huang Xiaolong juga mengetahui dari Li Fei bahwa Sekte Bayangan Hantu dan Lembah Tornado diam-diam bersekutu untuk menghadapi Kultus Lima Racun, dan sedang merencanakan serangan dalam beberapa hari terakhir untuk menggantikan status Kultus Lima Racun di kota Sungai Darah. Sebuah cahaya bersinar di mata Huang Xiaolong. Apa yang kalian berdua lakukan padanya di Savage Sanguin Wastelen? Tanya Huang Xiaolong. Kami ditugaskan oleh guru untuk mencari seseorang bernama Fan Encheng. Li Fei menjawab, orang ini membawa sepotong peta peninggalan seorang guru suku dewa dari zaman kuno. Peta parsial yang ditinggalkan oleh master suku dewa dari era kuno. Huang Xiaolong tercengang. Ya, Li Fei menegaskan, selain aku dan kakak murid ke-6, master, kakak murid senior, dan kakak murid ketiga juga ada di sini, di daerah gurun Savage Sanguin. Kami mengejar secara terpisah, master sendiri. Aku dan kakak murid ke-6 dalam satu tim sementara kakak murid senior dan kakak murid ketiga membentuk tim lain. Bagian dari peta yang ditinggalkan oleh seorang guru suku dewa kuno. Huang Xiaolong nyaris tak bisa menahan kegembiraan di hatinya. Peta ini kemungkinan besar adalah peta tempat tinggal tersembunyi mereka. Selain itu, dia tidak menyangka Patriark Sekte Bayangan Hantu juga ada di sini. Pada saat ini, sesuatu bergetar di pinggang Li Fei, dan dia mengeluarkan sebuah tablet giok kecil. Kakak senior memanggil kita. Li Fei mengeluarkan tablet giok itu, lalu meliriknya dan memberitahu Huang Xiaolong, pasti kakak senior telah menemukan Fan Encheng itu. Cepat, bawa aku ke sana. Huang Xiaolong tiba-tiba berdiri. Baik, Tuan Muda. Li Fei segera berangkat ke arah kakak seniornya, memimpin Huang Xiaolong. Keduanya bergegas dengan kecepatan yang sangat tinggi, dan sekitar 20 menit kemudian, mereka tiba di sebuah lembah yang bergetar dengan fluktuasi energi yang menunjukkan pertarungan sedang berlangsung. Huang Xiaolong dan Li Fei melompat ke udara, memasuki lembah, dan melaju kencang menuju arah pertarungan. Semakin dekat ke lokasi pertarungan, Huang Xiaolong dan Li Fei bertemu dengan dua pria parubaya yang mengenakan jubah murid Sekte Bayangan Hantu yang menyerang seorang pria tua berjubah hijau. Kedua murid Sekte Bayangan Hantu itu tidak diragukan lagi adalah kakak senior Li Fei, Jie Dong, dan kakak muda ketiga Liu Chong, sedangkan lelaki tua berbaju hijau itu adalah Fan Encheng. Huang Xiaolong bisa tahu sekilas, meskipun Jie Dong dan Liu Chong menyerang bersama, mereka tidak menang, akan tetapi, Fan Encheng juga tidak mampu mendominasi pertempuran. Mendengar suara angin bersiul, ketiganya berbalik. Kakak magang junior kedua, kakak magang senior kedua. Melihat itu adalah Li Fei, Jie Dong dan Liu Chong sangat gembira, namun agak heran ketika mereka menyadari kehadiran Huang Xiaolong. Bab 280, Patriark Sekte Bayangan Hantu. Ketika lelaki tua berjubah hijau, Fan Encheng, melihat Li Fei, wajahnya menegang karena panik. Dia bisa menangani Jie Dong dan Liu Chong sekaligus, tetapi jika ditambah Li Fei lagi, dia pasti akan kalah. Mengambil tindakan nekat, Fan Encheng melakukan serangan diam-diam, meninju dengan kedua tinjunya, membidik Jie Dong dan Liu Chong. Tinjunya menembus udara, kekuatannya berlipat ganda seperti ombak yang menghantam pasir. Dalam keadaan waspada, Jie Dong dan Liu Chong berputar dan bergegas melompat mundur untuk menghindari serangan Fan Encheng. Begitu Jie Dong dan Liu Chong menjauh, sebuah jalan terbuka. Melihat ini, Fan Encheng memanfaatkan kesempatan itu, berlari cepat melewati mereka berdua dengan kecepatan kilat. Dalam sekejap, Fan Encheng berada 100 meter di luar jangkauannya. Jie Dong dan Liu Chong sangat ingin agar Fan Encheng tidak kabur, tidak repot-repot menyapa Li Fei, keduanya terbang maju untuk menghalangi Fan Encheng. Namun saat mereka ingin bergerak, mereka melihat ada sosok yang menghalangi jalan Fan Encheng, orang itu meninju dan meledaklah sebuah ledakan, membuat Fan Encheng jatuh ke tanah. Orang itu tak lain adalah Huang Xiaolong. Di Fan Encheng ini terdapat bagian peta ahli suku Dewa Kuno, tentu saja Huang Xiaolong tidak akan membiarkannya melarikan diri. Kemunculan Huang Xiaolong ke dalam keributan mengejutkan Jie Dong, Liu Chong, dan juga Fan Encheng sendiri, yang menatap waspada ke arah orang yang tidak dikenal ini. Setelah menghalangi Fan Encheng agar tidak melarikan diri, Huang Xiaolong tidak bergerak lagi, tidak juga mengucapkan sepatah kata pun. Semua suara berhenti dengan canggung di lembah. Sekitar semenit kemudian, Jie Dong memecah keheningan, kakak murid kedua, ini kakak laki-laki. Di mana kakak murid ke-6, bukankah dia bersamamu? Jie Dong bertanya sambil menatap Li Fei. Liu Chong pun menatap Li Fei dengan penuh rasa ingin tahu sementara Li Fei memilih diam, matanya mencari-cari Huang Xiaolong. Huang Xiaolong menatap Jie Dong dan Liu Chong, lalu mengakui dengan jujur, saudara muda ke-6 sudah kubunuh, siapa aku, kalian akan tahu nanti. Tiga orang Jie Dong, Liu Chong, dan Fan Encheng tercengang mendengar pengakuan meremehkan Huang Xiaolong. Jie Dong dan Liu Chong sedikit pucat. Kakak kedua, apakah yang dia katakan benar? Jie Dong membentak Li Fei, dia membunuh kakak ke-6. Kemarahan segera muncul di wajah Liu Chong. Li Fei menatap Jie Dong dan Liu Chong, lalu mengangguk dan mengiyakan, ya. Wajah Jie Dong berubah marah dan terkejut. Li Fei, kau benar-benar berani mengkhianati Sekte Ghost Shadow, bersekongkol dengan orang luar untuk menyakiti murid Sekte sendiri. Jie Dong melotot ke arah Li Fei dengan mata dingin yang seolah menatap orang mati. Pemuda ini telah membunuh saudara muda ke-6 mereka Zhou Cheng, tetapi Li Fei datang ke sini bersamanya, ini tidak dapat dimaafkan.
Liu Chong juga melotot ke arah Li Fei, niat membunuhnya semakin kuat setiap detiknya. Fan Encheng yang berada di samping terus terdiam, terlebih lagi dia tidak menyangka segala sesuatunya akan menjadi seperti ini. Li Fei mengkhianati sekte bayangan hantu, bersekongkol dengan pemuda berambut hitam di depannya ini untuk membunuh adik keenamnya yang masih murid junior. Fan Encheng diam-diam gembira, kalau keadaan berjalan seperti ini, saat keempat orang ini mulai berkelahi, dia bisa menyelinap pergi dengan diam-diam. Li Fei, jika kamu mengakui kesalahanmu dan bertobat sekarang, bantu aku dan kakak ketiga untuk membunuh orang ini dan menangkap Fan Encheng sebagai penebusan dosa, aku akan memohon guru untuk mengasihanimu. Guru sangat menyayangimu, dia pasti akan memaafkanmu dan mengabaikan hukuman mati. Jie Dong berbicara lagi. Liu Chong awalnya tertegun, namun dia segera memahami maksud tersirat dari perkataan Jie Dong, lalu mencoba meyakinkan Li Fei, benar sekali, kakak senior kedua, kamu bisa dimaafkan jika kamu berbalik sekarang. Huang Xiaolong menyaksikan dalam diam, namun dalam hati dia menggelengkan kepalanya melihat kedua orang ini. Namun, suara siulan angin yang mengarah ke arah mereka memecah ketegangan. Semua orang menoleh untuk melihat, orang yang datang ke arah mereka memiliki kecepatan yang luar biasa, meninggalkan jejak api di belakangnya. Melihat kedatangan orang ini, Jie Dong dan Liu Chong memperlihatkan ekspresi gembira, sedangkan Fan Encheng dan Li Fei sedikit memucat. Itu Qin Yang. Li Fei bergeser ke samping Huang Xiaolong sambil bergoyang, bergegas memberitahu Huang Xiaolong identitas orang itu. Qin Yang, Patriark Sekte Bayangan Hantu. Ahli Xiantian Orde ke-8 awal. Pada saat ini, seseorang melompat ke atas Fan Encheng. Melihat bahwa bahkan Patriark Sekte Bayangan Hantu tiba, kebingungan dan kecemasan bercampur aduk dan dia mencoba melarikan diri lagi. Namun saat dia melakukannya, dari kejauhan, tombak ungu berputar di langit malam seperti bintang jatuh yang muncul di atas lembah, menargetkan Fan Encheng. Fan Encheng yang terkejut, mengayunkan pedang di tangannya, menciptakan tirai pedang untuk menghalangi lintasan tombak ungu itu. Serangkaian suara benturan logam bergema di udara, benturan keras itu mendorong Fan Encheng kembali ke tanah sekali lagi. Saat Fan Encheng terjatuh ke tanah, sesosok tubuh melayang turun dengan anggun seorang pria setengah baya yang bertubuh tinggi, tegap, dengan janggut tipis dan pipi tirus, memancarkan momentum tak kasat mata yang membuat orang lain terpesona. Orang itu tak lain dan tak bukan adalah Patriark Sekte Bayangan Hantu, Qin Yang. Fan Encheng memasang ekspresi jelek di wajahnya saat melihat Qin Yang. Jie Dong dan Liu Chong bergegas ke sisi guru mereka, memberi hormat, murid memberi hormat kepada guru. Ketidakpastian tampak di wajah Li Fei saat menyaksikan ini. Qin Yang mengangguk pada kedua muridnya, Jie Dong dan Liu Chong, lalu berlutut memberi hormat, berdirilah. Tatapan matanya menjadi tajam seperti pedang saat dia menatap Li Fei yang bersembunyi di belakang Huang Xiaolong. Guru, kakak kedua telah mengkhianati sekte, bersekongkol dengan orang ini dalam membunuh kakak keenam. Jie Dong melangkah di belakang Qin Yang, melapor dengan hormat. Dia mengakuinya dengan bibirnya sendiri tadi. Kilatan cahaya dingin melintas di mata Qin Yang saat mendengar ini, dia menatap tajam ke arah Li Fei, benarkah yang dikatakan Jie Dong? Meskipun dia tahu murid tertuanya tidak berani berbohong kepadanya, Qin Yang tidak percaya bahwa murid keduanya, Li Fei, akan mengkhianati sekte Ghost Shadow dan mengkhianatinya. Li Fei berdiri di belakang Huang Xiaolong, tetap bungkam. Melihat tingkah lakunya, api berkobar di tubuh Qin Yang, menari liar saat jejak pembunuhan bersinar di matanya. Namun api itu dingin, beku, memenuhi seluruh lembah. Li Fei yang tidak menjawab menunjukkan bahwa itu adalah persetujuan dalam keheningan. Li Fei adalah murid yang paling ia sayangi, yang memiliki bakat tertinggi. Ia tidak pernah membayangkan bahwa murid yang sangat ia sayangi itu adalah orang yang mengkhianatinya. Amarah menjadi bahan bakar bagi niat membunuhnya. Mati, Qin Yang mendesis kata itu, nadanya dingin. Begitu kata itu terdengar, Qin Yang sudah menyerang dengan telapak tangannya. Li Fei ketakutan melihat jejak tangan raksasa yang diselimuti api semakin membesar dalam penglihatannya. Akan tetapi, ketika pohon palem yang menyala itu hanya beberapa meter di depan Li Fei, dunia pun menyala dalam cahaya kemasan dari ribuan patung Buddha, cahaya Buddha prisma yang bagaikan pelangi bersinar di seluruh lembah, bertabrakan dengan pohon palem yang menyala itu. Sebuah ledakan dahsyat terdengar di lembah itu. Telapak tangan yang menyala itu hancur dan hilang karena benturan. Hasil ini mengejutkan semua orang, mata tertuju pada Huang Xiaolong dialah yang memblokir serangan Qin Yang. Qin Yang akhirnya mengalihkan perhatiannya ke Huang Xiaolong, ada keterkejutan di matanya seolah-olah dia tidak menyangka seorang pria muda bisa menghalangi serangannya. Jurus yang dia lakukan itulah yang membuatnya terkenal, jurusnya yang terkenal, Heart of Flame Palem, jurus pertempuran tingkat bumi tingkat tinggi. Prajurit ini, kekuatanmu tidak buruk, Qin Yang memuji sambil menatap Huang Xiaolong, hampir tidak menyembunyikan tatapan tajam di matanya, tapi kamu membunuh murid keenamku, jadi lembah ini akan menjadi tempat pemakamanmu. Pemuda ini mungkin telah menangkis serangannya, tetapi Qin Yang hanya menggunakan setengah kekuatannya pada telapak tangan itu, yang membuat Qin Yang yakin bahwa Huang Xiaolong bukanlah tandingannya. Benarkah? Huang Xiaolong tidak peduli dengan kata-kata Qin Yang. Qin Yang memerintahkan Jie Dong dan Liu Chong, kalian berdua, jaga Fan Encheng, jangan biarkan dia kabur. Tunggu sampai aku selesaikan masalah anak ini dan pengkhianat ini, aku akan datang dan membantu kalian menangkap Fan Encheng. Baik, Tuan. Jie Dong dan Liu Chong menjawab dengan hormat serempak. Siluet-siluet berkedip-kedip menjadi gambar-gambar kabur saat mereka berdua menerjang Fan Encheng. Qin Yang perlahan mendekati Huang Xiaolong dan Li Fei. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.